Legenda Petani Immortal episode 15. Ini benar-benar enak, bahkan lebih enak daripada yang kupetik dari ladang 2 hari yang lalu. Fua, bagaimana kau menanam semangka ini? Pantas saja ibu dan ayah bilang harganya bisa tinggi. Li Qinghe jarang mengunjungi rumah orang tuanya. Ini baru kedua kalinya Li Yunfei kembali ke desa setelah cedera. Kali ini, dia juga makan semangka yang ditanam di ladang. Meskipun semangka itu memiliki rasa yang kuat, tetap saja berbeda dengan semangka yang diproduksi di luar angkasa. Begitulah cara kami menanamnya. Hanya saja kami menambahkan larutan nutrisi khusus yang diformulasikan oleh Akademi Ilmu Pertanian. Ini alami dan bebas polusi, tetapi lebih mahal, jadi kami harus menjualnya dengan harga tinggi. Saya beruntung memiliki seorang teman di Akademi Ilmu Pertanian yang membantu saya dan juga mengizinkan saya melaporkan hasil penanaman sehingga dia dapat memberikan contoh praktis untuk penelitian mendalam lebih lanjut. Li Yunfei terus menggunakan alasan lama yang sama untuk mengelabui siapapun yang bertanya. Saat itu, Li Chengwen dan Chen Xiuzi kembali. Mereka tampak sangat lelah. Setelah meletakkan sabit mereka menyadari putra mereka telah kembali dengan tamu. Pasangan lansia itu saling bertukar pandangan misterius, lalu tersenyum lebar. Tanpa mencuci tangan pun, mereka sibuk menyambut Yan Yunu, mencurahkan perhatian dan kehangatan padanya. Baini, kapan orang tuamu luang? Aku ingin datang dan mengobrol dengan mereka tentang pernikahanmu dengan Fua. Chen Xiuzi adalah orang yang tidak sabar, dan dia langsung ke intinya, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Yang Yunu merasa sedikit canggung selama makan, tetapi Chen Xiuzi tahu bahwa dia telah bertanya terlalu tiba-tiba, jadi dia tidak membahas pernikahan lagi, dan suasana tetap harmonis. Orang tua Li Yunfei dan kakek nenek Tongtong tidak akur, tetapi mereka tetap sangat menyayangi generasi muda ini. Jika ada makanan enak, mereka akan memberikan 1 porsi kepada Mau Mau dan 1 porsi kepada Tongtong. Selama makan, Li Yunfei menerima banyak panggilan telepon. Semuanya menanyakan tentang pembelian sayuran Qinglong. Karena mereka mengetahui merek sayuran Qinglong yang disebutkan Li Yunfei secara sepintas, pastilah informasi itu bocor dari 2 restoran besar di kota tersebut. Li Yunfei menduga bahwa mungkin restoran-restoran ini tidak mampu menangani begitu banyak sayuran dan memutuskan untuk membocorkan informasi tersebut untuk mengalihkan tekanan. Namun, dengan melakukan itu, mereka akan kehilangan eksklusivitas mereka di pasar kelas atas, yang akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang yang cerdik. Dengan surplus sayuran saat ini, dapat dimengerti bahwa manajer umum Xu Xiangge yang cantik itu akan melepaskan jatah sayurannya. Pertama, sebagai seorang wanita, dia mungkin kurang memiliki kemurahan hati. Kedua, model operasional Xu Xiangge membatasi pertumbuhan pesatnya hanya berfokus pada pasar kelas atas, mencapai kualitas tinggi tetapi bukan volume penjualan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Yao Liwen sebenarnya tidak memegang kendali atas Xu Xiangge, karena dia hanya seorang manajer umum. Namun, Tian Mu, pemilik Fu Menlou, berbeda. Dia menerima semua porsi sayuran tambahan tetapi tidak memberikan 1 pun porsi buah. Raja ikan Chuanfu yang baru datang hanya menerima porsi sayuran kecil, yang merupakan kejutan menyenangkan. Tetapi dia tetap tidak mendapatkan 1 pun porsi buah yang sudah lama dia idam-idamkan. Apalagi Raja ikan Chuanfu, bahkan Pavilion Shuxiang pun tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari buah dan sayur. Menurut kata-kata Tian Mu sendiri, tidak ada yang bisa mengambil bagian yang sudah saya dapatkan. Saya akan mempertahankan eksklusivitas saya di pasar meskipun saya tidak bisa memakan semuanya. Terus terang saja, ini tentang monopoli. Hanya monopoli yang dapat menghasilkan keuntungan tinggi. Tian Mu memahami hal ini dengan sempurna. Namun, dia tidak merugi. Sebaliknya, dia malah menghasilkan lebih banyak karena meluncurkan layanan pengiriman. Semangka utuh dan melon utuh dapat dijual kepada pelanggan yang membutuhkannya, tetapi dia menjualnya dengan harga 268 yuan per kilogram. Setelah mendengar berita ini, Li Yunfei merasa telah mengalami kerugian besar. Sebagai pedagang grosir, ia bahkan tidak menghasilkan sebanyak pengecer kecil ini. Namun, rasa iri dan dengki tidak ada gunanya, karena ia belum memiliki saluran yang tepat untuk memasarkan produknya kepada konsumen kelas atas. Sebagian besar orang yang menelepon hari ini hanya mencari harga murah. Mereka sebenarnya tidak tertarik untuk bekerja sama. Li Yunfei menyatakan pengertiannya, mengatakan bahwa yang terbaik adalah membangun hubungan baik terlebih dahulu. Setiap orang membutuhkan bantuan orang lain kadang-kadang. Bahkan sekretaris Ju dari kota pun menelepon, menunjukkan perhatian dan kehangatan kepadanya. Kemudian, dengan sangat sopan, ia bertanya kapan Li Yunfei bisa berkunjung ke kota, karena sekretaris Huang dan istrinya ingin mengundangnya ke rumah mereka. Ini adalah pendukung yang hebat. Li Yunfei menganggap sekretaris Huang adalah orang yang baik dan juga tertarik untuk mengenalnya. Dia setuju dan mengatakan bahwa dia akan mengunjungi sekretaris Huang segera setelah dia punya waktu, dan kemudian dia akan merepotkan sekretaris Ju. Dia menerima banyak panggilan telepon, tetapi sebenarnya tidak banyak yang dia balas. Seorang mantan teman sekamar menelepon untuk mengatakan bahwa akan ada reuni kelas di provinsi minggu depan,
dan Li Yunfei diharuskan untuk hadir. Reuni kelas sudah lama kehilangan makna aslinya. Acara itu kini hanya menjadi pertemuan yang dibuat-buat atau ajang pamer. Li Yunfei sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi ia memiliki hubungan baik dengan teman-teman asramanya, yang jarang ia temui sejak lulus. Sekarang setelah kembali ke kampung halamannya, siapa tahu berapa kali lagi ia akan bertemu mereka? Sebaiknya ia bertemu mereka saat itu juga, untuk mengenang kembali hari-hari yang mereka habiskan bersama di kampus, tertawa, menangis, dan mabuk bersama. Saat panggilan hampir berakhir, teman itu menambahkan, kamu bisa membawa anggota keluargamu. Li Yunfei menggenggam telepon, melirik sepupunya dengan perasaan bersalah. Membawa keluarga berarti membawa istrinya. Jika dia tidak punya keluarga, dia akan membawa pacarnya. Membawa orang tuanya, itu hanya lelucon, itu tidak akan berhasil. Setelah menyelesaikan serangkaian panggilan teleponnya yang sibuk, Li Yunfei menghela napas lega. Perjalanan ke pegunungan ini telah menghemat banyak sekali panggilan teleponnya. Sore harinya, Yang Yunus seharusnya membantu orang tuanya membersihkan gulma di sepanjang sungai Xiandai, tetapi ia menerima telepon dari Jiang Qinqin, yang menyuruhnya pergi ke kota. Jiang Qinqin mengatakan bahwa setelah bolos kerja selama berhari-hari, jika ia tidak pergi ke lokasi konstruksi untuk memeriksa keadaan, ia akan dipecat. Yang Yunus merasa sangat bersalah. Ia mengira hanya akan berada di pegunungan selama 2 atau 3 hari, tetapi ia tidak pernah menyangka akan berlangsung selama 10 hari. Ia bersenang-senang, dan hubungannya dengan sepupunya berkembang pesat. Seberapa besar pun masalahnya, tidak ada cara untuk membawanya kembali. Sekarang setelah ia turun dari gunung, ia menerima banyak pesan dan menyadari bahwa ia telah menyebabkan banyak masalah. Ternyata pimpinan perusahaan sudah mengetahuinya dan ingin menghukumnya. Sebelum Li Yunfei sempat berbicara, orang tuanya angkat bicara, menyuruhnya membawa sepupunya ke kota dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Mereka menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang urusan di rumah. Itu hanya beberapa gulma, dan dia bisa menyelesaikannya hari ini, besok, atau lusa. Tidak perlu terburu-buru. Mereka juga mempertanyakan apakah proyek agrowisata di kota itu akan berhasil, mengingat sedikitnya wisatawan kota yang mereka lihat. Li Yunfei memberitahu orang tuanya bahwa proyek itu pasti akan berhasil dan sangat menguntungkan, mendesak mereka untuk berusaha keras. Bahkan jika mereka tidak mengejar uang, setidaknya mereka akan memiliki tempat untuk menjamu teman-teman ketika mereka datang berkunjung, bukan? Adapun villa yang sedang dibangunnya, itu hanya tempat untuk beristirahat dan menjamu teman-teman. Kolam tempat ia memelihara ikan air tawar mahal tidak akan dibuka untuk wisatawan. Idealnya, ia harus mengembangkan area baru yang menawarkan paket lengkap makanan, minuman, dan hiburan. Setelah menyelesaikan urusan-urusan sepele, Li Yunfei membawa Yang Yunu ke kolam limbah kota. Jiang Qinqin adalah satu-satunya orang yang masih hidup di dekat kolam-kolam itu. Semua ikan sudah mati, dan dia mati-matian mencoba menangkapnya dengan jaring. Melihat Li Yunfei dan Yang Yunu muncul, dia berteriak kesal, kalian berdua pergi kemana? Kalian meninggalkanku sendirian di sini, tidak melakukan apa-apa. Aku lelah. Kalau kalian tidak segera datang, aku pasti sudah menangis. Teknisi perusahaan sialan itu hanya menaburkan bubuk disinfektan, katanya untuk perawatan awal. Kualitas airnya tidak membaik. Malah, dia membunuh semua ikan di kolam. Yang Yunu mengambil jaring dan menghibur mereka, sambil berkata, lagi pula, tidak banyak ikan yang tersisa di kolam. Jadi penduduk desa yang memelihara ikan seharusnya mengerti. Adapun menangani tingkat polusi seperti ini tanpa peralatan pengolahan limbah, saya rasa itu sulit karena akan memakan waktu lama, dan saya khawatir pemerintah kota tidak akan bisa menunggu. Tidak ada cara lain, mari kita ikuti prosedur normal dan lakukan langkah demi langkah. Jiang Qinqin menemukan tempat yang bersih untuk duduk dan beristirahat, sambil mengeluh. Ketika manajer kita datang untuk inspeksi, dia mengkritikmu karena tidak ada di sana dan bahkan mengatakan akan memotong gajimu. Kamu harus hati-hati. Manajer idiot itu amatir. Dia datang sebentar dan menyuruh teknisi untuk mendisinfeksi air dan menggunakan tanaman alami untuk menjernihkan sungai secepat mungkin. Apakah dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah tingkat pH airnya cocok untuk menanam tanaman air? Lihat, tanaman air pertama yang kita tanam sudah menghitam. Yang Yunu tidak punya alasan untuk mengeluh. Lagi pula, dia sudah absen kerja selama lebih dari 10 hari. Dia tertawa dan berkata, hehe, cara yang benar-benar cepat dan efektif adalah dengan memompa air limbah lalu mengairinya dengan air bersih. Sayangnya, Wali Kota Wu khawatir air limbah yang dipompa akan merusak tanah di sekitarnya. Tentu saja, saya juga tidak ingin melakukan itu. Saat kedua wanita itu sedang berbicara, Li Yunfei menemukan sebuah ranting pohon, mengambil beberapa tanaman air, dan mendapati bahwa tanaman air tersebut benar-benar mati, dengan batang dan daunnya membusuk karena terendam air limbah. Bubuk disinfektan jenis apa ini? Sepertinya tidak seefektif kapur tohor, tanya Li Yunfei kepada Jiang Qinqin sambil tersenyum saat mengambil beberapa genggam tanaman air. Perusahaan kami memproduksinya, dan kami bahkan sudah mengajukan paten. Tapi menurut saya,
Itu hanya bubuk kapur yang dicampur dengan beberapa bahan pemutih dan sejenisnya, dan efeknya tidak terlalu bagus. Apakah Anda ingat bos muda di kota yang dikontrak untuk memperbaiki taman? Dia meminta perusahaan kami untuk membersihkan danau kecil di tengah taman, tetapi proyeknya berjalan sangat buruk, dan kedua bos itu hampir bertengkar, saling menyalahkan karena menunda-nunda pekerjaan. Li Yunfei tercengang dan berseru heran. Apakah begini cara perusahaan Anda biasanya menangani limbah? Ini benar-benar mengejutkan. Jika proyek pengolahan limbah memakan waktu terlalu lama, itu memang akan memengaruhi kemajuan keseluruhan unit konstruksi, dan wajar jika terjadi perselisihan. Pencemaran di sungai dan danau kecil ini tidak mudah ditangani. Mereka tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah profesional dan tidak memiliki mesin pengolahan air limbah profesional. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Untuk ketiga kolam di depan kita ini, waktu adalah cara terbaik untuk membersihkannya. Sayangnya, semua orang tidak sabar dan harus menambahkan sedikit campur tangan manusia. Taburkan bubuk disinfektan, tanam tanaman air, dan bahkan pelihara beberapa ikan kecil dengan vitalitas tinggi untuk membantu memperbaiki lingkungan ekologis kolam-kolam kecil tersebut. Jika perusahaan perlindungan lingkungan melakukan semua hal semacam ini, saya rasa saya juga bisa membuka salah satunya. Canda Li Yunfei. Jiang Qinqin berkata, selama Anda dapat menangani masalah polusi serupa, Anda dapat memulai perusahaan apapun metode yang Anda gunakan. Itu benar. Tentu saja, sebagian besar perusahaan perlindungan lingkungan di pasaran sebenarnya tidak melakukan perlindungan lingkungan. Dengan cara tertentu, perusahaan perlindungan lingkungan Tianjie kami adalah perusahaan yang memiliki hati nurani. Li Yunfei tertawa dan berkata, baiklah, aku akan memulai perusahaan yang lebih beretika yang dapat mengolah semua limbah. Aku akan meminta UNU menjadi manajer umum, dan kau menjadi wakil presiden. Bagaimana? Jiang Qinqin sama sekali tidak percaya haha. Meskipun kau dianggap seorang taipan, menjalankan perusahaan perlindungan lingkungan itu mustahil. Kau tidak bisa menanganinya. Cepat bantu aku menyingkirkan tanaman air itu. Sekumpulan tanaman air baru akan tiba lusa. Dan tanaman yang membusuk ini juga akan memengaruhi kualitas air. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Li Yunfei akan menggunakan fakta untuk meyakinkannya. Setelah membuang tanaman air yang busuk, dia diam-diam menanam 2 tanaman air spasial di sudut kolam. Dia bahkan tidak perlu mengubur akarnya di lumpur. Dia hanya perlu menaruhnya di air, dan mereka akan berakar. Ini adalah ciri khas tanaman air setempat. Setelah menyelesaikan semua itu, hari mulai gelap. Kelompok itu berlari ke kolam bersih di kejauhan untuk mencuci tangan sebelum kembali dan mengantar kedua gadis itu kembali ke Chenjiago. Pada malam hari, Li Yunfei sedang merawat melon di gudang melon ketika ia tiba-tiba menerima telepon dari Michelle, yang berada jauh di Prancis. Michelle mengatakan bahwa situs web Asosiasi Kepala Bawang telah memposting tugas khusus yang sangat cocok untuk Li Yunfei, dengan imbalan yang besar berupa poin dan uang tunai. Michelle sayangku, aku tidak bisa menolak menjual tanaman dan hewan langka dan terancam punah. Dan aku mendapati bahwa tugas-tugas di Asosiasi Kepala Bawang sangat sulit. Aku khawatir aku tidak akan pernah menjadi anggota penuh seumur hidupku. Jadi tolong jangan bercanda denganku. Bertani dan beternak ayam adalah profesiku yang sebenarnya, kata Li Yunfei, sambil berbaring di tempat tidur reot di gubuk beratap jerami. Michelle menjelaskan, tidak, Yun sayang, kamu salah paham. Asosiasi Kepala Bawang kita jelas bukan asosiasi penyelundupan. Misi ini sulit bagi orang lain, tetapi sangat mudah bagimu. Ular berbisa yang menggigit ahli mineral Amerika terakhir kali mungkin telah bermutasi, dan bisa di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Meskipun dia telah kembali ke negaranya untuk perawatan, ahli Amerika itu membutuhkan bisa ular tersebut untuk mengembangkan serum anti-bisa yang paling cocok untuknya. Ular yang menggigit ahli mineralogi Amerika itu terakhir kali secara lokal disebut ular berbisa jenis pit viper, yang secara ilmiah dikenal sebagai ular berbisa jenis Lancet viper, termasuk dalam famili ular berbisa. Dia seharusnya bersyukur itu bukan ular pit viper Mangshan. Jika itu adalah ular pit viper Mangshan, yang dikenal sebagai panda ular itu pasti sudah mati sejak lama, karena telah berlama-lama bersembunyi di pegunungan. Sekalipun ular berbisa di pegunungan itu bermutasi, Li Yunfei tidak akan terkejut. Lagi pula, mereka sudah berada di sekitar batu matahari begitu lama sehingga wajar jika mereka mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Selain itu, ahli mineralogi Amerika itu terluka parah, tidak seperti ahli entomologi Inggris, George, yang lukanya ringan dan segera meminum obat gigitan ular, sehingga tidak menimbulkan efek samping. Mendengar penjelasan Michelle, Li Yunfei merasa agak lega, asalkan dia tidak diminta untuk menyelundupkan hewan hidup. Menangkap ular berbisa di alam liar tidaklah sulit. Dia cukup menempatkannya di ruang kecil dan memaparkannya ke sinar matahari selama beberapa hari untuk menciptakan replika ular liar bermutasi berkualitas tinggi. Setelah mengekstrak bisanya, dia bisa mengirimkannya ke alamat misi. Baiklah, saya akan mengecek secara online besok pagi-pagi sekali. Sekarang sudah larut malam, waktunya tidur, bukan waktu yang tepat untuk bekerja. Jelas?
Meskipun dia telah menerima tugas itu, dia tidak terlalu antusias. Kecemasan Michelle tidak ada gunanya. Dia mengenal kepribadian Li Yunfei, jadi dia berulang kali mendesaknya untuk segera mengerjakan tugas itu besok pagi dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Karena itu menyangkut nyawa seorang ahli Amerika. Tugas ini juga diprakarsai oleh Asosiasi Kepala Bawang dan memiliki arti khusus. Karena khawatir Li Yunfei mungkin tidak antusias, Michelle terlebih dahulu memberitahunya tentang hadiah misi 5 poin ditambah $100.000 AS. Mendengar angka itu, Li Yunfei langsung bersemangat. Ini bukan jumlah kecil. Jika dikonversi ke RMB, jumlahnya lebih dari 600.000. Jika berhasil, ia akan bisa melunasi cicilan mobilnya. Adapun poinnya, ia langsung mengabaikannya. Apakah misi Asosiasi Kepala Bawang itu sangat berharga? Tanya Li Yunfei dengan terkejut. Melihat Li Yunfei akhirnya tertarik, Michelle tertawa dan menggoda. Oh, jadi kau memang mata duitan. Perhatikan lebih saksama tugas-tugas di situs web Onion Head. Kau akan menemukan banyak tugas yang sangat menguntungkan. Jika kau menyelesaikan satu saja, kau bisa menjadi jutawan dan menikmati kekayaan tak terbatas seumur hidupmu. Aku khawatir aku tak akan hidup cukup lama untuk menikmatinya. Gumam Li Yunfei, merasa lelah lagi. Dia menutup telepon dan tertidur lelap. Betapapun indahnya pegunungan, tak ada yang mengalahkan kenyamanan gubuk jerami kecilku sendiri. Setelah berkelana di pegunungan selama lebih dari 10 hari, akhirnya aku merasa nyaman tidur di sini. Sedangkan untuk hari-hari di kuil Taois tanpa nama itu, aku juga tidak tidur nyenyak. Di tempat di mana aku tidak mengenal siapapun, aku harus waspada terhadap orang lain, terutama karena para pendeta Taois muda itu terlalu perhatian pada sepupuku yang cantik. Oleh karena itu, dia selalu tidur dengan satu mata terbuka, karena takut ada pendeta Tao muda yang berubah menjadi insiping di malam hari, dan kemudian sudah terlambat untuk menyesalinya. Keesokan paginya, Li Yunfei terbangun oleh suara dua anjing pemburu yang lapar. Dia bangun dan memandang langit. Matahari baru saja terbit. Karena tidak ada pilihan lain, dia melemparkan 2 ikan kepada mereka dan kembali berbaring untuk tidur siang. Namun kali ini, tujuannya bukan untuk tidur, melainkan memasuki ruang kecil untuk memberi makan ular piton emas, Wang Cai. Wang Cai terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja, karena akan menakut-nakuti anak-anak dan penduduk desa. Sedangkan untuk elang Girfalcon Artuzi, ia dilepaskan sebisa mungkin setiap pagi untuk berburu, dan bahkan jika tidak berburu, ia tetap akan terbang berkeliling untuk berolahraga. Di dalam area tersebut, kedua kolam kecil itu dipenuhi bunga teratai. Kolam dengan mata air yang mengalir deras memiliki air jernih dan meluap dengan air mata air spiritual. Kolam kecil lainnya hanya memiliki lapisan air tipis. Meskipun bunga teratai di dalamnya tidak mati, kondisinya sangat menyedihkan. Mereka telah tumbuh sangat tinggi, tetapi hanya lapisan air tipis yang menutupi akar dan lumpurnya. Li Yunfei mengendalikan kekuatan spiritualnya dan menuangkan air mata air segar ke dalam kolam kecil itu. Ia berencana untuk pertama-tama menanam tanaman air dan bunga teratai, lalu mencari cara untuk membeli beberapa benih belut, membesarkannya di sini sampai setengah dewasa, dan kemudian melepaskannya ke kolam di luar. Saya pernah mendengar bahwa ikan pisau sungai Yangtze sudah berhasil dikembangbiakan secara buatan di luar Cina. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke kota besar untuk membeli bibit ikan pisau sungai Yangtze dan memeliharanya di tempat yang kecil. Di dekat situ juga terdapat sebuah kolam kecil tempat dipelihara ikan air tawar biasa, terutama untuk dimakan hewan peliharaan. Tentu saja, dalam keadaan darurat, Li Yunfei juga akan mengambil beberapa untuk dimakan. Rasanya jauh lebih enak daripada ikan yang tersedia di luar. Roh Li Yunfei melayang di udara, dengan ular piton emas mengikuti di belakangnya, tampak linglung. Ia belum kenyang. Jika sudah, ia pasti sudah pergi ke gudang anggur untuk tidur. Tetapi ia tidak berani menyelinap ke kolam untuk mencuri ikan, karena takut tidak akan mampu menahan godaan dan akan memakan semua ikan di kolam sekaligus. Sejak peningkatan ruang terakhir, hampir tidak ada perubahan. Bukit itu tetap sama, tingginya sekitar setengah tinggi orang, tidak bertambah maupun berkurang. Li Yunfei berpikir bahwa dia perlu menemukan lebih banyak jenis biji untuk menguji reaksi ruang kecil itu. Setelah patroli rutin harian, roh itu menepuk kepala ular piton, memberi isyarat agar kembali ke gudang anggur untuk beristirahat. Ular piton, Wang Cai, enggan, menggelengkan kepalanya yang besar dan menatap tajam ikan-ikan di kolam kecil, sesekali menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Li Yunfei menggaruk kepalanya. Makhluk ini makan terlalu banyak. Ia bisa makan lebih dari 10 burung pegar atau kelinci sehari. Ikan-ikan biasa yang ia pelihara di tempatnya tidak cukup untuknya. Tidak, ia harus membeli beberapa ikan biasa dan menyamarkannya sebagai ikan berkualitas tinggi untuk menipu ular piton bodoh ini yang seleranya belum rusak. Sambil berpikir demikian, roh Li Yunfei meninggalkan ruang kecil itu, kembali ke tubuh fisiknya, lalu melangkah keluar dari gubuk beratap jerami, meregangkan tubuhnya dengan malas. 2 anjing pemburu mengikuti di belakangnya, satu di setiap sisi. Bunga teratai di kolam di tepi ladang telah mekar. Ada teratai merah terang semerah api,
dan teratai merah muda lembut seringan air. Beberapa mekar penuh, beberapa setengah terbuka, dan beberapa masih berupa kuncup. Pemandangan itu penuh vitalitas dan momentumnya sangat menggembirakan. Sekumpulan belut bermain-main di air, berebut tanaman air yang baru tumbuh. Sudah waktunya untuk menambahkan lebih banyak air mata air spiritual, jadi sekitar setengah ember ditambahkan ke masing-masing dari 4 sudut kolam, menarik belut untuk berkerumun dan bersaing memperebutkan area dengan konsentrasi energi spiritual tertinggi. Li Tieshu bangun pagi-pagi dan hendak pergi ke peternakan ayam di puncak gunung ketika tiba-tiba ia melihat percikan air di kolam. Ia berlari mendekat untuk melihat dan berseru kaget, "Fua, ikan jenis apa yang kau pelihara?" Semakin kulihat, semakin tidak mirip belut biasa. Kelihatannya sangat aneh. Sejujurnya, seluruh kolam ini penuh dengan belut. Jika dipelihara hingga dewasa, harganya akan tinggi. Li Yunfei mencuci tangannya, memetik bunga teratai merah besar, dan memegangnya di tangannya untuk menggoda anjing itu. Koin emas dan tembaga itu berhamburan dan tampak sangat gembira. Belut? Aku pernah mendengarnya, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Fua, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, tapi sulit untuk merahasiakannya. Li Tieshu berkata dengan ragu-ragu. Paman, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kami bukan orang luar. Entah berhasil atau tidak, kita bisa mendiskusikannya perlahan, kata Li Yunfei. Baiklah, sebenarnya begini kurasa kita butuh pakan untuk memelihara ayam, dan rumput sudah lama dicabut, jadi tidak cukup untuk memberi makan anak ayam. Aku berpikir, kubis di ladang kuto hanya membusuk di tanah, jadi kenapa tidak digunakan untuk memberi makan ayam? Jangan khawatir, kubis itu hanya disemprot pestisida ringan untuk membunuh hama di tahap awal, dan bahkan jika ada residu pestisida, pasti sudah hanyut oleh hujan. Pasti aman untuk digunakan sebagai pakan ayam. Setelah mengatakan ini, Li Tieshu masih terlihat sedikit ragu, seolah-olah masih ada yang ingin dia katakan. Setelah mendengar itu, Li Yunfei mengangguk sedikit, memahami kekhawatiran Tieshu, lalu tersenyum dan berkata, Paman Tieshu, ini bukan ide yang buruk. Kubis tahun ini tidak laku dengan harga bagus, itu pasar, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi saya akan membeli kubis Anda dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Saya tidak bisa menjamin hal lain, tetapi saya pasti mampu memberi Anda harga eceran 3 sen per pon. Li Tieshu segera menolak, berkata, tidak, itu terlalu tinggi. Pedagang sayur hanya membayar beberapa sen per pon ketika mereka datang ke ladang untuk membelinya. Bagaimana mungkin aku berani menagihmu 3 mao? Aku sudah cukup memanfaatkanmu. Kau sudah begitu baik padaku, aku tidak bisa tidak tahu malu. Bayar saja aku berapapun yang ditawarkan pedagang, asalkan sayur-sayuran itu tidak membusuk di ladang. Li Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, Paman Tieshu, jika Paman sudah memilih, jangan menolak. Bukan hanya kubis Paman, tetapi juga kubis dari keluarga Datou, dan bahkan petani kubis lain di desa ini, akan saya beli seharga 3 sen per pon. Syaratnya adalah mereka menggunakan sedikit atau tanpa pestisida. Jika mereka baru-baru ini menggunakan pestisida, saya tidak akan menerimanya meskipun diberikan secara cuma-cuma. Hebat sekali, 3 sen per pon. Kita tidak hanya bisa balik modal, tetapi kita juga bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli beberapa botol anggur. Ini jauh lebih baik daripada membiarkannya membusuk di tanah. Li Tieshu sangat gembira. Karena itu untuk memberi makan ayam dan berada di lereng bukit yang sama, dia tidak perlu mempekerjakan siapapun untuk memetik sayuran. Dia bisa balik modal dengan menjual sedikit. Sedangkan untuk lobak, kita bisa menunggu sedikit lebih lama. Bahkan jika kita menunggu beberapa hari lagi, harganya tetap tidak akan bagus. Jika kita menjualnya ke pedagang sayur dengan harga sedikit di atas 2 sen per pon, kita hampir tidak bisa balik modal. Paling banter, kita akan menganggap seluruh musim sayuran ini sebagai buang-buang waktu. Li Tieshu hendak pergi sambil mengucapkan terima kasih banyak kepada Li Yunfei. Ketika Li Yunfei berkata, Paman, saya juga sudah membeli ikan dari kolam Anda. Saya bahkan tidak menimbangnya. Saya hanya membulatkan beratnya dari tahun lalu menjadi bilangan bulat. Jadi saya akan mengatakan 10.000 jin untuk Anda, dengan harga grosir 5 yuan per jin. Setelah panen ikan kali ini, sesuai kontrak, semua kolam di lahan ini akan menjadi milik saya. Tentu saja, tanah ini milikmu, dan kolam di tepinya juga milikmu. Tapi harga yang kau tawarkan membuatku malu. Para pembeli ikan datang beberapa kali tahun ini, dan harga tertinggi yang mereka tawarkan hanya 4 yuan dan 6 jiao. Bagaimana mungkin aku mematok harga 5 yuan? Tidak, aku terlalu memanfaatkanmu. Li Tieshu adalah orang yang jujur. Meskipun ia suka memanfaatkan hal-hal kecil, ketika ada kesempatan nyata untuk mendapatkan keuntungan besar, ia akan merasa bersalah dan wajahnya akan memerah, dan dahinya akan berkeringat. Tetapi bahkan dengan harga ini, ia tidak menghasilkan banyak uang. Lagi pula, biaya pembibitan ikan saja sudah setengah dari total biaya.
Pada tahap awal pemberian pakan pembibitan ikan, ia perlu menaburkan pakan, dan hanya ketika tanaman air tumbuh subur barulah mereka bisa sepenuhnya bebas berkeliaran. Hehe, karena Anda setuju dengan penjualan ini, maka sudah beres. Paman Tiesu, sebelum saya menandatangani kontrak tanah Anda, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan Anda mengalami kerugian. Meskipun gaji yang saya bayarkan kepada Anda tidak terlalu tinggi, gaji itu akan meningkat. Selama Anda bekerja keras, gaji Anda akan naik, dan Anda tidak akan dirugikan dalam hal tunjangan. Akuisisi ini dapat dianggap sebagai tunjangan tambahan untuk Anda. Li Tiesu mengangguk dengan gembira. Oh, terima kasih banyak. Baiklah, ikan-ikan di kolam itu milikmu. Kamu bisa menangkapnya kapanpun kamu mau. Jangan khawatir soal uangnya. Berikan saja padaku kapanpun kamu punya uang lebih. Aku selalu punya banyak uang, tapi aku tidak punya uang tunai. Aku akan pergi ke kota untuk mengambilnya, lalu akan kuberikan padamu. Aku akan memberimu 50.000 untuk ikan di kolam. Bisa kuberikan dulu. Sedangkan untuk kubis, aku akan membayarmu berapapun jumlahnya. Kita akan menyelesaikan pembayaran setelah selesai memetiknya. Oke. Apapun yang kau katakan, aku akan pergi ke peternakan ayam untuk bekerja. Aku harus memberi mereka minum dan mencampur pakan mereka pagi-pagi sekali. Dengan itu, Li Tiesu dengan bersemangat berlari menaiki gunung, penuh energi, mengerahkan seluruh kekuatan dan antusiasmenya untuk membalas kebaikan bosnya. Sekarang setelah kita mengambil ikan Li Tiesu, kita bisa menangkap beberapa lagi nanti, menaruhnya di ruang kecil kita, meningkatkan kualitasnya dengan air mata air spiritual, dan menggunakannya sebagai makanan untuk hewan peliharaan kita. Pagi-pagi sekali, ketika tidak ada orang di sekitar, itu adalah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Mereka mengambil jaring lempar dari gubuk beratap jerami, melemparkannya beberapa kali ke kolam, dan menangkap beberapa ratus pon ikan. Mereka melemparkan semuanya ke dalam kolam kecil di dalam ruangan itu, mengisi kolam yang hampir kering itu hingga penuh. Ikan hasil budidaya Li Tiesu berukuran cukup besar dan rasanya enak, jauh lebih baik daripada ikan hasil budidaya di penangkaran. Namun, di kota Qinglong, ikan hasil budidaya tidak laku dengan harga tinggi. Selain biaya benih dan pakan awal, budidaya ikan lepas tidak menghasilkan banyak keuntungan dalam setahun, dan jika terjadi wabah penyakit, kerugiannya sangat besar. Baru-baru ini, seorang pria di desa sebelah meminjam 70.000 hingga 80.000 yuan untuk memelihara kura-kura di sebuah kolam hingga setengah dewasa. Namun, kura-kura tersebut terserang penyakit dan semuanya mati dalam waktu 2 hari. Pria itu sangat sedih dan bunuh diri dengan menggantung diri malam itu juga. Kisah ini menyebar luas di kota Qinglong, dengan berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan dia serakah, ada yang mengatakan dia beternak secara membabi buta tanpa pengetahuan teknis apapun. Tetapi sebagian besar menyatakan takut terhadap peternakan karena uang yang diperoleh selama beberapa tahun tidak cukup untuk menutupi kerugian sekali saja. Oleh karena itu, banyak kolam di Lijiazhai telah kosong selama bertahun-tahun, tanpa ada yang mau menyewakannya. Bahkan kolam-kolam di pinggir ladang penduduk desa pun tidak selalu digunakan sebagai kolam budidaya ikan di setiap rumah tangga. Putra kepala desa, Li Zuang-Zuang, belakangan ini cukup cemas karena kepadatan budidaya ikan terlalu tinggi, mengakibatkan banyak ikan mati. Ikan yang mati tidak laku dengan harga yang baik, dan mereka bahkan belum menutup biaya produksi. Untungnya, seluruh situasi ini, sebagai tanggapan atas saran Li Yunfei, memaksa mereka untuk mengurangi kepadatan budidaya. Namun, Li Zuang-Zuang memberitahu setiap orang yang ditemuinya bahwa dia telah kehilangan banyak uang hari ini. Bahkan jika ikan yang tersisa dapat dijual seharga 5 yuan per kati, dia hanya akan impas saja. Dia telah bekerja tanpa hasil sepanjang tahun. Dia tidak meminta apapun lagi. Dia hanya berharap ikan yang tersisa tidak sakit dan dia dapat menjualnya dengan aman sebelum festival musim semi. Setelah menangkap ikan, Li Yunfei menuangkan setengah ember air mata air spiritual ke dalam kolam, menyebabkan ikan-ikan besar di kolam berkerumun dan berebut air mata air tersebut. Astaga, beberapa ikan hitam besar bahkan melompat keluar dari air. Dengan banyaknya ikan hitam besar di sekitar, siapa yang tahu berapa banyak benih ikan di kolam yang akan mati karenanya. Untungnya, kolam kecil bisa menghasilkan beberapa ribu yuan per tahun. Setelah mengosongkan mata air spiritual, Li Yunfei memindahkan beberapa bunga teratai lagi dari ruang kecil itu. Bunga teratai di ruang itu tumbuh dengan cepat, dan akarnya telah membentuk akar teratai. Meskipun begitu, Li Yunfei melemparkannya ke kolam. Bagaimanapun, mereka memiliki vitalitas yang sangat kuat dan dapat bertahan hidup hampir segera setelah menyentuh air. Setelah melakukan semua itu, melihat bahwa kolam itu sekarang dipenuhi bunga teratai di setiap sudut, dia mengangguk puas, membersihkan jaring ikan, meletakkannya kembali di tempatnya, dan pulang untuk makan malam dengan membawa koin emas dan tembaga. Kami sarapan Zongzi. Besok adalah festival perahu naga, dan semua yang perlu kami persiapkan sudah siap. Suasana meriah di desa pegunungan tidak sekuat dulu. Dulu, anak muda tinggal di rumah, berlomba perahu naga, pergi ke pasar malam kuil, makan Zongzi, dan menonton opera sekarang.
Kebiasaan tradisional perlahan berubah. Sebagian besar buruh muda dan parubaya di pedesaan telah pergi bekerja. Siapa yang masih berlomba perahu naga? Siapa yang menyewa rombongan opera? Merayakan festival perahu naga sekarang sederhana. Kami mengunjungi kerabat, makan zongzi dan merebus telur bebek asin pada hari kelima bulan kelima kalender lunar, dan menggantung beberapa daun mugwort di pintu. Sekarang, bahkan lebih sedikit orang yang minum anggur realgar. Konon anggur realgar beracun, dan sebagian besar penduduk desa mengetahuinya, sehingga mereka berhenti meminumnya. Hanya beberapa orang tua yang kesulitan mengubah kebiasaan mereka dan masih minum sedikit. Setelah sarapan, saudara perempuan dan keponakan Li Yunfei hendak kembali ke kota, jadi Li Yunfei pergi ke rumah kakek kelimanya untuk mengambil satu gerobak penuh anggur dan juga mengantar saudara perempuannya kembali ke kota. Karena konon anggur itu diambil oleh seorang petinggi kota, dia harus berpura-pura. Ia hanya membawa 1000 jin minuman keras dalam truk ini, yang dikemas dalam 10 guci. Karena setengahnya adalah minuman keras sorghum dan setengahnya lagi minuman keras Wuliangye, harga yang ditawarkan kepadanya adalah 15 yuan per jin. Harga ini tampak rendah bagi penduduk kota, tetapi dianggap sebagai minuman keras mahal bagi penduduk desa. Li Yunfei berjanji akan membeli kembali semua minuman keras produksi rumahan yang ia buat mulai sekarang dengan harga tetap 20 yuan per jin. Keluarga kakek kelima sangat gembira, mengatakan bahwa dengan uang ini, mereka tidak perlu khawatir tentang peralatan untuk membangun ketel lain dan dapat dengan percaya diri memperluas produksi. Mengubah desa pegunungan yang terbelakang dan miskin membutuhkan pendekatan selangkah demi selangkah. Mencoba mencapai semuanya sekaligus kemungkinan besar akan menakutkan teman dan keluarga. Sebelum berangkat, orang tua Li Yunfei menyuruhnya pulang lebih awal, karena mereka akan pergi ke rumah kakek dari pihak ibunya pada siang hari. Chen Xiuzi juga akan pulang ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi kerabat dalam rangka festival perahu naga. Terlepas dari jumlah hadiah yang dibawa, tradisi ini sangat penting. Pengantaran anggur oleh Li Yunfei hanyalah pura-pura. Setelah mengantar adiknya pulang, dia bahkan tidak masuk rumah untuk beberapa saat. Dia hanya mengatakan harus buru-buru pulang untuk mengunjungi kerabat dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah menemukan tempat terpencil, dia memuat 10 guci anggur dari bagian belakang truk ke dalam kompartemen kecil, memindahkannya ke gudang anggur, dan pergi tanpa memperhatikan ular piton yang sedang tidur. Ketika mereka kembali ke Li Jiashai, waktu sudah lewat pukul 10. Untungnya, orang tua Li Yunfei sudah menyiapkan hadiah dan memuatnya ke dalam mobil, sehingga mereka bisa berangkat. Sekarang setelah keluarganya lebih sejahtera, Chen Xiuzi lebih murah hati saat mengunjungi rumah orang tuanya. Ia membawa serta 2 botol minuman keras Wuliangye yang diberikan sekretaris Wang kepadanya terakhir kali, bersama dengan beberapa kotak suplemen nutrisi yang dikemas rapi, selusin kilogram daging babi, dan 2 ekor ayam. Hadiah-hadiah itu berlimpah dan tidak akan memalukan dimanapun ia pergi. Setelah menyeberangi sungai Xiandai dengan feri, terdapat jalan pegunungan kecil ke utara, yang hampir tidak bisa dilewati mobil. Setelah berkendara sejauh 3 atau 4 mil, Anda akan sampai di Chenjiagou. Desa ini lebih besar dari Li Jiashai, dengan banyak kolam kecil di sekitarnya, tetapi hanya sedikit lahan pertanian, sehingga membuatnya bahkan lebih miskin daripada Li Jiashai. Rumah kakek dari pihak ibu saya terletak di ujung utara desa, agak ke barat. Di sana ada halaman yang luas, dengan 3 atau 4 rumah yang sudah bobrok. Setelah kedua paman dari pihak ibu saya menikah, mereka juga tinggal di halaman itu. Sepupu Li Yunfei menikah dan juga tinggal di halaman itu. Sepupu tertua saya sudah memiliki anak, jadi keluarga itu terdiri dari 4 generasi yang tinggal bersama, yang sangat ramai. Ketika Li Yunfei memasuki desa, hal itu langsung menimbulkan kehebohan di Chenjiagou. Beberapa orang yang sedang mengobrol menunjuk ke arah mobil tersebut. Baru setelah Li Yunfei membuka jendela mobil dan ibunya menyapa penduduk desa dengan hangat, mereka menyadari bahwa Chen Xiuzi telah kembali ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi kerabat. Kini, banyak orang angkat bicara, memuji Chen Xiuzi atas kerja kerasnya dan kesuksesan putranya. Mereka mengatakan bahwa putranya bahkan harus meminjam uang kuliah dari rumah orang tuanya ketika masih kuliah. Tetapi sekarang, kurang dari 2 tahun setelah lulus, ia telah membangun rumah dan membeli mobil. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berpengetahuan luas yang mendengar bahwa keluarga Chen Xiuzi telah menghasilkan banyak uang dari budidaya sayuran. Sementara sayuran orang lain hampir tidak laku, sayuran miliknya dijual seharga 10 yuan per pon, dan para pengusaha besar dari kota berebut untuk membelinya. Melihat terlalu banyak orang berkumpul, Li Yunfei meminta ibunya untuk keluar dari mobil agar bisa berbicara. Lagi pula, rangka mobil terlalu tinggi, dan jika seorang anak secara tidak sengaja merangkak di bawah mobil, itu akan merepotkan. Jadi, begitu kami memasuki desa, segalanya menjadi lebih lambat. Kami berkendara keluar masuk jalan, dan tidak mudah untuk akhirnya membawa mobil ke rumah kakek saya. Kakek dari pihak ibu saya adalah kepala desa dan juga sesepuh keluarga Chen di generasi ini. Beliau memiliki pengaruh yang cukup besar. Saat mobil memasuki halaman, kami melihat kakek saya duduk di bawah pohon, menikmati keteduhan, menyipitkan mata sambil memperhatikan paman tertua saya melatih tinju kepada anak-anak dari klan yang sama.
Ketika Li Yunfei masih kecil, ia sangat iri kepada anak-anak yang bisa berlatih tinju di halaman ini. Meskipun ia sering bermain bersama anak-anak itu ketika masih kecil, neneknya akan membawanya pergi dengan berbagai alasan setiap kali orang dewasa mengajarkan tinju. Jika dipikir-pikir sekarang, air mata saya berlinang. Jadi, kenyataan bahwa saya sudah lama kembali ke desa, dan baru hari ini mengunjungi rumah kakek dari pihak ibu saya, sedikit banyak berkaitan dengan pengalaman masa kecil saya. Kakek, Paman, apakah ini akan mengganggu latihan tinju kalian? Tanya Li Yunfei sambil tersenyum begitu keluar dari mobil. Li Chengwen mendorong putranya dari belakang, mencegahnya mengeluh. Ini adalah aturan keluarga Chen, dan melontarkan komentar sarkastik hanya akan memperburuk hubungan. Selain itu, terlepas dari tidak mengajarinya tinju, kakek nenek dari pihak ibunya benar-benar luar biasa dalam segala hal lainnya. Kakek dari pihak ibu Li Yunfei bertubuh gemuk dan tidak terlalu tinggi, tetapi ia memberi kesan sangat tegap. Jika Anda melihat tubuhnya dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa tidak ada definisi otot. Ia hanya seperti orang gemuk biasa. Ini Fua. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sudah melewatkan banyak kesempatan sebelumnya, kan? Haha. Sekarang kau sudah punya keahlian, kapan kau beli mobil itu? Pria tua itu sangat menyayangi cucunya. Karena diterimanya cucunya di Universitas Sichuan telah membuatnya sangat bangga. Melihat Li Yunfei keluar dari mobil, dia tertawa dan menghampirinya untuk menyambut, mengambil hadiah dari tangannya. Sebelum Li Yunfei sempat berbicara, lelaki tua itu kembali menyipitkan matanya yang bengkak dan berseru gembira. Sungguh luar biasa. Kau benar-benar beruntung, nak. Kau benar-benar membelikan kakekmu 2 botol Wuliangye. Kita akan menikmati hidangan lezat siang ini. Hehe, akan ada lebih banyak anggur enak di masa mendatang. Li Yunfei tersenyum dan menyapa pamannya yang sedang berjalan mendekat. Paman tertua hampir berusia 50 tahun, sangat kuat, dan memiliki senyum jujur khas petani di wajahnya. Dia mengambil barang-barang dari tangan Li Chengwen dan berkata, "Mengapa kamu membawa begitu banyak barang? Sekalipun kamu punya uang, kamu tidak bisa sembarangan membeli barang." Sambil berbicara, ia berteriak ke halaman belakang, "Chen Sheng, keluarlah dan sapa keluarga pamanmu. Mereka hanya berdiam di rumah sepanjang hari, tidak berlatih tinju dengan benar, tidak menanam tanaman dengan benar, yang mereka pikirkan hanyalah menanam jamur. Mereka sudah melakukan penelitian selama 2 tahun dan belum berhasil sekalipun. Ah, seandainya kau memiliki setengah dari kemampuan Fua, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu." Li Yunfei segera mencoba membujuknya, berkata, "Paman, kau mempermalukanku. Kemampuan apa yang kumiliki? Aku bahkan meminjam uang darimu untuk membayar kuliahku. Setelah lulus, aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, jadi aku tidak punya pilihan selain kembali ke desa untuk bertani. Aku tidak berani datang ke sini beberapa hari terakhir karena takut kau akan menertawakanku. Apa salahnya kakak Chen Sheng meneliti budidaya jamur? Jika dia berhasil, dia bisa menghasilkan banyak uang dalam setahun." Paman tertua mengeluh, "Kau tidak tahu, dia ingin membudidayakan jamur bambu secara buatan. Jamur itu tidak seperti jamur biasa, sangat sensitif. Dia sudah bereksperimen selama 2 tahun, dan hasilnya tidak sebagus jamur biasa." Saat mereka sedang berbicara, Chen Sheng, mengenakan sandal rumah, berlari keluar dari halaman belakang. Rambutnya acak-acakan, wajahnya berjenggot tipis, dan matanya merah. Melihat Li Yunfei, dia memaksakan senyum Fua, "Kau di sini." "Tepat sekali. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Aku sedang mencari informasi tentang budidaya jamur, tetapi aku tidak mengerti banyak istilahnya. Aku mendengar bahwa komputer dapat mengakses internet dan kita dapat mencari apapun secara online. Bisakah kau membantuku mencari beberapa hal?" Sebelum ia selesai berbicara, kakek Li Yunfei terbatuk-batuk hebat dan berkata dengan nada memerintah, "Kita kedatangan tamu hari ini, jadi mari kita makan, minum, dan mengobrol saja. Kesampingkan yang lainnya. Bahkan jika ada sesuatu yang sangat penting, kita bisa membicarakannya setelah makan malam." "Baik, kakek." Mendengar batuk tidak sabar kakeknya, Chen Sheng bergidik. Dia sering dipukuli saat masih kecil. Jika dia tidak melakukan hal-hal seperti sekarang, dia juga akan dipukuli oleh kakeknya. Kepala klan Chen bukanlah orang biasa. Kekuasaannya bahkan melampaui kepala desa. Semua orang di desa yang bermarga Chen menaatinya. Untungnya, lelaki tua itu adalah kepala klan sekaligus kepala desa. Jika tidak, akan sia-sia jika orang lain menjadi kepala desa, mereka tidak akan bisa memerintah siapapun. Kakek dari pihak ibu Li Yunfei bernama Chen Sanxi, tetapi ia tidak pernah ragu untuk memukuli orang. Ia berlatih Tai Chi sepanjang hidupnya, tetapi alih-alih memperbaiki temperamennya, ia malah menjadi semakin mudah marah. Orang dewasa dan anak-anak di desa semuanya takut padanya, dan orang dewasa serta anak-anak di keluarganya sendiri bahkan lebih takut padanya. Li Yunfei mendengar dari kakeknya bahwa ketika mereka masih muda, mereka berdua sering berkelahi, bahkan sampai menggunakan pisau ketika keadaan memanas. Tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa setelah bertarung selama separuh hidup mereka,
mereka akan berakhir menjadi mertua. Bukan hanya Chen Sheng yang takut padanya, tetapi Li Yunfei juga cukup gentar menghadapinya. Adapun Li Chengwen, dia tidak berani berbicara ketika melihat lelaki tua ini. Tak lama kemudian, Chen Xiuzi akhirnya tiba di halaman dan masuk rumah belakang, di mana ia bertemu dengan keluarga dari setiap rumah tangga. Istri Chen Sheng telah membawa anak-anak mengunjungi kerabat di rumah orang tuanya, jadi dia tidak bertemu anak-anak kali ini. Nenek dari pihak ibu Li Yunfei mengalami gangguan pendengaran. Ia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan orang lain dan terus menyela, yang membuat semua orang merasa tak berdaya dan geli. Setelah makan, kakek sudah menghabiskan sebagian besar minuman keras Wu Liangye, dan Li Yunfei menyesal tidak membawa lebih banyak. Seharusnya dia membawa seluruh kotak Wu Liangye. Karena hanya ada 2 botol Wu Liangye, kedua pamannya jelas belum cukup minum, tetapi mereka berdua menahan diri untuk tidak minum alkohol karena takut pada kakek Chen Sansi. Li Yunfei sangat menyesalinya. Seandainya dia tahu, dia pasti akan membawa sebotol minuman keras Wu Liangye berusia 10 tahun. Lain kali, dia pasti akan ingat untuk membawa sebotol minuman keras tua berukuran 10 jin dan membiarkan semua orang minum sepuasnya. Setelah makan malam, Li Yunfei ditarik ke kamar sepupunya, Chen Sheng, untuk meminta tips tentang cara menggunakan internet. Chen Sheng memiliki telepon di kamarnya, tetapi sayangnya, bahkan saluran telepon pun tidak ada, jadi Li Yunfei benar-benar tidak tahu cara mengakses internet. Li Yunfei menjelaskan dengan pasrah, Chen Jiago tidak memiliki akses internet, jadi bagaimana kamu akan online? Aku memang punya kartu internet 3G di rumah, tapi aku lupa membawanya. Katakan apa yang ingin kamu cari, dan aku akan mencarinya untukmu nanti. Setelah aku menemukan informasinya, aku akan menyalinnya ke flash disk USB dan menunjukkannya padamu. Tidak bisa terhubung ke internet? Sungguh sia-sia komputer ini. Aku menghabiskan gaji beberapa bulan untuk membelinya saat bekerja di kota lain. Chen Sheng tampak frustrasi dan sulit menerima kenyataan bahwa komputernya tidak bisa terhubung ke internet. Li Yunfei benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Dia mungkin tidak sebaik sepupunya dalam tinju, tetapi dalam hal pengetahuan komputer, dia bisa jauh melampauinya. Ia ingin membudidayakan jamur bambu, yang juga dikenal sebagai peri rok salju, secara buatan. Teknologi budidaya buatan sudah matang, dan di beberapa daerah di selatan, sudah ada budidaya skala besar dengan keuntungan yang cukup besar. Selama bambu tersedia secara lokal dan iklimnya sesuai, budidaya buatan dimungkinkan. Ketika Li Yunfei pertama kali menemukan jamur bambu liar, ia mempertimbangkan untuk membudidayakannya di dimensi ruangnya. Namun, pada saat itu, tidak ada ruang terbuka atau lingkungan yang sesuai, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Jika ada ruang terbuka, membudidayakannya di ruang kecil akan menjadi pilihan yang baik. Kemudian, ketika ia melihat jamur kepala monyet, juga tidak ada pohon yang sesuai. Jika tidak, ia pasti tidak akan melewatkan spesies liar langka ini. Setelah pulang ke rumah pada sore hari, Li Yunfei pertama-tama menyalakan komputernya, terhubung ke internet, dan menerima tugas dari asosiasi kepala bawang sebelum membantu sepupunya, Chen Sheng, mencari informasi tentang budidaya jamur. Informasi ini cukup sulit ditemukan. Akhirnya ia harus mengeluarkan uang untuk mengunduh beberapa materi berbayar sebelum akhirnya berhasil mendapatkan kemajuan. Saya menyalinnya ke drive USB kosong, berencana membawanya ke sepupu saya ketika saya punya waktu luang. Chen Xiuzi sangat kecewa karena tidak dapat bertemu orang tua Yang Yunu selama kunjungan singkatnya hari ini. Ia mendengar bahwa orang tua Yang Yunu pergi ke kota untuk urusan bisnis dan tidak ada di rumah. Li Yunfei mematikan komputernya dan hendak pergi ke kaki gunung untuk mencari ular berbisa ketika ia tiba-tiba menerima telepon dari sepupunya. Sepupu, ini luar biasa. Beberapa tanaman air di kolam itu berhasil bertahan hidup dan tumbuh menjadi hamparan besar dalam semalam. Air di sekitar tanaman tampaknya menjadi lebih jernih. Kami membaginya menjadi 2 dan menanamnya di 2 kolam lain. Kami mengamati mereka sepanjang hari, dan tidak ada masalah. Mereka beradaptasi dengan lingkungan yang tercemar dengan baik. Suara Yang Yunu dipenuhi kegembiraan dan kejutan saat dia langsung berbagi semua kabar baik itu dengan Li Yunfei. Itu hal yang bagus. Jika tanaman air dapat menutupi seluruh kolam, tidak akan ada yang percaya meskipun ada yang mengatakan ada limbah di sini. Dengan tanaman air, ikan dapat dibudidayakan, dan ikan memainkan peran penting dalam memperbaiki lingkungan ekologis. Sepertinya kalian berdua bisa mendapatkan bonus yang cukup besar. Terlalu dini untuk bergembira. Kita akan benar-benar berhasil ketika tanaman air menutupi ketiga kolam itu. Tapi aku merasa ini sangat aneh. Tanaman air itu jelas mati kemarin. Jadi bagaimana mungkin satu bagian hidup hari ini? Yang Yunu dipenuhi keraguan. Mungkin bahkan langit pun ingin membantumu, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Bagaimanapun, ini pertanda baik. Saat mereka tumbuh dewasa, aku akan merayakan keberhasilanmu dan mengundangmu ke rumahku untuk makan besar. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kinkin masih memikirkan ikan rebus pedas buatan kakek kelima, kata Yang Yunu dengan gembira. Mudah saja mengatakannya.
Tuan kelima baru-baru ini membuat kesepakatan besar dan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bersedia mengeluarkan tidak hanya saus ikan pedas, tetapi juga anggur pribadinya yang terbaik. Li Yunfei mengobrol lama dengan sepupunya sebelum menutup telepon, tanpa menyebutkan sama sekali bahwa dia telah pergi ke Chenjiago hari itu dan belum bertemu orang tuanya. Malam itu, ketika ia pergi memeriksa melon di gubuk beratap Jeremy, ia menuangkan banyak air mata air spiritual ke dalam kolam belut, menarik ular berbisa di dekatnya. Di antara sekelompok ular berbisa dengan berbagai warna, ia akhirnya menemukan ular pit viper berwarna kuning kecoklatan dengan bercak coklat gelap. Li Yunfei menggunakan penjepit ular untuk menangkapnya dari kelompok ular tersebut dan melemparkannya ke ruang kecil itu. Kemudian dia segera meninggalkan kolam, kembali ke gubuk kecil, memasuki ruangan, menangkap ular berbisa di dekat batu matahari di langit, dan menyinarinya dengan keras untuk sementara waktu. Namun, ini terlalu membosankan, jadi Li Yunfei menemukan tali dan benar-benar mengikat ular berbisa itu ke batu matahari. Sementara dia melanjutkan urusannya, mengurus lahan yang baru ditanami. Burung Girfalcon botak itu sedang tertidur di tempat terbuka ketika ia melihat Li Yunfei menangkap ular berbisa. Ia ingin menggodanya dan mematuk kantung empedunya untuk menunjukkan kehadirannya. Namun, begitu burung itu terbang ke sisi matahari kecil, Li Yunfei menamparnya dan memarahinya, makhluk yang kutangkap tidak boleh menyerang tanpa perintahku. Pergi bermain di tempat lain, atau jika kau tidak berperilaku baik, aku akan mengurungmu di gudang anggur untuk menemani Wang Cai. Gudang anggur itu gelap dan suram, yang tidak disukai Hai Dongking Ertuzi. Dengan jeritan, dia lari sejauh mungkin, tidak berani menoleh ke belakang. Burung Girfalcon tetap berada jauh, tak terganggu oleh siapapun, sementara ular pit viper berjuang di atas batu matahari. Sebelum berangkat ke ibu kota provinsi untuk reuni kelas, Li Yunfei membawa semua 5.000 jin minuman keras yang baru diseduh dari keluarga kakek kelimanya dan mengemasnya ke dalam ruang kecil. 15 yuan per jin sangat murah bagi Li Yunfei. Tetapi bagi keluarga kakek kelimanya, itu adalah berkah yang luar biasa. Mereka memuji pemilik toko di kota atas kemurahannya, mengatakan bahwa jika minuman keras itu dijual di kota, penjualannya akan lambat dan tidak akan menghasilkan lebih dari 10 yuan per jin. Ternyata tidak seperti itu. Begitu selesai diseduh, seseorang akan membelinya. 5.000 kati minuman keras menghasilkan 75.000 yuan dalam sekejap mata. Li Yunfei pergi ke kota untuk mengambil uang, membayar minuman keras untuk keluarga kakek kelimanya, dan kemudian mengembalikan 50.000 yuan yang ia hutangkan kepada keluarga Li Tiesu untuk ikan tersebut. Karena ia punya uang, tidak perlu berhutang. Peternakan ayam itu secara terbuka membeli kubis dari seluruh desa dengan harga eceran 3 sen per pon. Tindakan ini sangat meningkatkan niat baik penduduk desa terhadap Li Yunfei, dan bahkan seseorang seperti Li Dazui secara terbuka memuji perbuatan baiknya. Tentu saja, keluarga Li Dazui menanam 8 MU kubis tahun ini. Jika Li Yunfei tidak memanennya, semua 8 MU kubis itu akan terbuang sia-sia. Dengan harga 5 sen per pon, 10.000 pon hanya akan berharga 500. Berapa banyak kubis yang dapat ditanam dari lahan seluas 8 MU ini? Bahkan sebidang tanah yang luas dan subur hanya menghasilkan sekitar 8.000 jin per MU. Di lahan pegunungan yang agak tandus seperti sawah bertingkat, hasil panen 5.000 jin per MU dianggap baik. Berapa harga jual 40.000 jin kubis dari 8 MU? Li Yunfei membelinya dengan harga 6 kali lipat harga pedagang sayur, membeli kubis milik penduduk desa untuk memberi makan ayam mereka. Bahkan mereka yang iri pun tidak bisa berkata apa-apa. Halo, apakah ini Tuan Li? Saya San Guozhong dari Dahua Trading di ibu kota provinsi. Saya menelepon Anda 2 hari yang lalu. Saya ingin tahu kapan Anda akan berada di rumah. Saya ingin mengunjungi Anda untuk membahas masalah keagenan untuk sayuran Qinglong. Suara di telepon sangat sopan dan ramah. Li Yunfei sedikit terkejut. Dia pernah mendengar nama orang ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa orang itu berasal dari Dahua Trading. Li Yunfei cukup familiar dengan Dahua Trading. Ketika dia belajar di ibu kota provinsi, dia beberapa kali mendengar teman-teman sekelasnya membicarakan perusahaan perdagangan ini. Dia mendengar bahwa perusahaan itu sangat kuat, hanya berurusan dengan produk-produk kelas atas, dan terutama berfokus pada pasar Shanghai. Sebuah perusahaan terkenal menghubungi saya, ingin menjadi agen mereka untuk produk pertanian saya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Meskipun saya sangat gembira, saya juga sedikit khawatir. Dengan skala dan kapasitas produksi keluarga saya takut itu tidak akan cukup untuk menangani volume pesanan tunggal dari Dahua Trading. Besok saya akan bebas di rumah, Tuan San. Bolehkah saya bertanya apa jabatan Anda di Dahua Trading? Tanya Li Yunfei dengan sopan. San Guozhong tersenyum dan berkata, saya memang tidak terlalu berbakat, tetapi sebagai presiden Dahua Trading, saya memiliki wewenang penuh dalam urusan perusahaan. Saya sendiri telah mencicipi sayuran dan buah-buahan Qinglong, dan memang kualitasnya kelas 1. Jika Anda mempercayakan semua sayuran Anda kepada Dahua Trading sebagai agen, saya yakin harganya bisa berlipat ganda. Tuan San, harganya akan naik 2 kali lipat? Li Yunfei terkejut dengan kemurahan hatinya.
Dia tidak keberatan jika harga sayuran naik 2 kali lipat, tetapi semangka sudah mahal. Jika harganya naik 2 kali lipat, itu akan terlalu keterlaluan, langsung menyamai harga semangka kulit hitam Jepang. Li Yunfei menutup telepon dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di satu sisi, dia ingin menaikkan harga sayuran, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin mengingkari janjinya dan memutus pasokan dari pavilion Xuxiang. Saat aku masih ragu-ragu, aku mendengar suara sepupuku dari luar gerbang halaman. Suaranya bergetar karena menangis sepupu. Sepupu, apakah kau di rumah? Aku ingin pergi ke rumah sakit daerah, ibuku sakit. Li Yunfei buru-buru berlari keluar rumah. Dia melihat ke langit dan menyadari hari sudah gelap. Sepupunya benar-benar datang pada jam segini, jadi dia pasti sangat terburu-buru. Yunu, jangan khawatir, sebenarnya apa yang terjadi? Li Yunfei memanggilnya ke halaman dan dengan hati-hati menanyakan situasinya. Aku juga tidak tahu, orang tuaku bilang mereka akan pergi ke kantor pemerintahan daerah untuk mengurus beberapa hal, tapi aku tidak menanyakannya secara detail. Baru setelah mereka tidak pulang selama 2 hari aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah terus didesak, ayahku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya ibuku sakit, cukup serius, tapi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti penyakit apa itu. Saat ini ibuku dirawat di rumah sakit. Melihat sepupunya menyeka air mata sebelum menyelesaikan kalimatnya, Li Yunfei merasa sangat sedih. Dia segera menelepon orang tuanya dan meminta mereka untuk mengawasi rumah malam itu, karena dia akan menemani Yang Yunu ke kota kabupaten untuk urusan bisnis. Setelah menutup telepon, aku meraih tangan sepupuku dan masuk ke dalam mobil. Setelah menghidupkan mesin, kami melaju kencang menuju kota kabupaten. Dalam perjalanan, Li Yunfei mendengar sepupunya menceritakan kejadian umum. Ayah Yang Yunu, Yang Wending, dan ibunya, Ruan Dongmei, mengatakan mereka akan mengunjungi kerabat di kota kabupaten, karena kakek nenek dari pihak ibunya tinggal di sana, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Tanpa diduga, mereka tidak kembali selama 2 hari. Sebaliknya, mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan hasilnya mengerikan, mereka didiagnosis menderita kanker rahim stadium lanjut. Ketika mobil pikap itu memasuki rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, Yang Yunu masih menyeka air matanya, berulang kali berkata, ibuku masih sangat muda, bagaimana mungkin dia terkena penyakit ini? Aku baru bekerja selama sebulan, aku bahkan belum sempat merawatnya dengan baik, bagaimana mungkin aku melakukan ini? Adik perempuan dan laki-lakiku masih sekolah, jika mereka tahu, mereka pasti akan putus sekolah. Kalau tidak, dari mana kita akan mendapatkan uang untuk mengobati ibuku? Li Yunfei menemukan tempat parkir, memarkir mobil, menepuk bahunya dan menghiburnya. Jangan khawatir soal uang, ayo kita lihat-lihat dulu, aku akan mengurus semuanya. Yang Yunu, dengan mata merah, mengikuti Li Yunfei keluar dari mobil. Yang Yunu adalah anak tertua dalam keluarga. Adik perempuannya adalah mahasiswa tingkat 3, dan adik laki-lakinya adalah mahasiswa tingkat 1. Ketiga bersaudara itu telah diterima di universitas, yang merupakan kisah luar biasa di Chenjiagou. Namun, mengingat situasi ekonomi di Chenjiagou, keluarganya menghadapi tekanan keuangan yang sangat besar. Orang tuanya sangat pekerja keras, berhasil menyekolahkan ketiga anak mereka ke universitas. Jika kesehatan mereka tidak mengalami keadaan yang tidak terduga, mereka dapat dengan mudah mendukung ketiga saudara kandung tersebut hingga lulus universitas. Namun, dengan ibunya yang jatuh sakit, situasinya sulit diprediksi. Itulah sebabnya Yang Yunu sangat khawatir. Keduanya bergegas ke ruang rawat inap. Karena lift penuh sesak, mereka harus menaiki tangga. Departemen onkologi berada di lantai 5, dan menaiki tangga tidak terlalu melelahkan bagi praktisi bela diri. Keduanya terburu-buru dan tidak menyadari bahwa di lantai 2, seorang pria dengan cedera kaki sedang mengawasi mereka dari belakang dengan tatapan penuh dendam. Pria ini adalah orang yang digigit kain emas beberapa hari yang lalu. Dia adalah teman Lu Xiaoguang, dan mereka berempat dirawat di rumah sakit ini setelah menerima vaksinasi rabies dan membutuhkan perawatan untuk gigitan di kaki mereka. Setelah sampai di lantai 5, Yang Yunu mendapati bahwa koridor itu juga dipenuhi pasien. Dia menelepon ayahnya untuk menanyakan lokasi dan mengetahui bahwa ibunya tidak memiliki tempat tidur yang layak. Sebagai gantinya, tempat tidur tambahan telah ditambahkan di luar bangsal ke-18. Anda tidak akan tahu berapa banyak pasien yang ada sampai Anda pergi ke rumah sakit. Li Yunfei tidak menyangka akan ada begitu banyak pasien di bangsal onkologi. Namun, hanya ada lebih dari 20 bangsal dan kurang dari 100 tempat tidur secara total. Orang-orang dengan kanker atau kondisi terkait tumor semuanya dirawat di sini, jadi dapat dimengerti jika tempat tidur tambahan ditambahkan. Ketika Li Yunfei dan Yang Yunu menemukan tempat tidur Ruan Dongmei di rumah sakit, ia sudah dipasangi infus, rambutnya beruban, dan wajahnya pucat. Ia berusaha meraih termos di bawah tempat tidur untuk menuangkan air minum. Yang Wending tidak ada di sana. Ia mungkin sedang mengurus beberapa dokumen. Bu, biar ibu tuang air. Air mata Yang Yunu langsung menggenang. Ia memanggil dan merebut termos dari tangan ibunya, lalu menuangkan segelas air untuknya.
Li Yunfei menghampiri dan membantu Ruan Dongmei yang lemah berdiri, sambil berkata, "Bibi, jangan bergerak. Katakan saja apa yang ingin Bibi makan atau minum. Baru setengah tahun sejak terakhir kali aku melihat Bibi. Bagaimana Bibi bisa sekurus ini?" Dalam ingatan Li Yunfei, bibinya ini adalah seorang wanita cantik yang berpendidikan tinggi dan bijaksana. Pernikahannya dari kota ke Chenjiagou menjadi sensasi pada saat itu. Orang-orang dari berbagai tempat datang ke Chenjiagou untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Ketika Li Yunfei masih kecil, ia sering mengunjungi rumah bibinya ini. Saat itu, bukan untuk bermain dengan sepupunya, tetapi karena ia menganggap bibinya ini baik dan lembut, dan sering memberinya camilan lezat. Dalam hatinya, ia merasa lebih dekat dengan bibinya daripada dengan bibinya sendiri. "Fua, ada apa kau juga kemari?" "Ah, sudah kubilang jangan biarkan pamanmu menelepon Baini. Ini tengah malam, bagaimana aku bisa tenang membiarkan putriku datang dalam gelap? Telepon besok saja, tidak akan terlalu larut." Ruan Dongmei mengambil air yang dituangkan putrinya. Termos itu tidak menjaga air tetap hangat, jadi suhunya pas. Dia menyesapnya sedikit dan mengembalikan setengah cangkir yang tersisa. "Bibi, seharusnya Bibi memberitahu kami kalau Bibi sakit lebih awal agar kami bisa merawat Bibi. Lihat, tidak ada orang di sekitar sini. Bagaimana kalau infusnya habis?" "Oh, kami datang terburu-buru. Kalau tahu koridornya sepanas ini, seharusnya aku membawa kipas angin," kata Li Yunfei sambil membantunya berbaring agar ia bisa berbicara. "Tidak apa-apa, pendingin udaranya dinyalakan dengan suhu rendah, dan kita berada di luar bangsal, jadi suhunya masih bisa ditoleransi." Ruan Dongmei menenangkannya. Mata yang Yunu memerah, dan dia terus menyeka air matanya sambil mengeluh. "Ibu, kenapa ibu tidak segera periksa ke dokter saat ibu merasa tidak enak badan? Ibu pernah bilang ibu sering sakit perut bagian bawah, dan ibu sudah meminta ibu untuk periksa, tapi ibu selalu bilang ibu sibuk bekerja di ladang dan terus menundanya sampai sekarang. Sekarang lihat apa yang terjadi, kanker sudah stadium lanjut. Apa yang akan kami bertiga, Ibu, lakukan jika sesuatu terjadi pada Ibu?" Ruan Dongmei berkata dengan serius, "Jangan beritahu adik-adikmu bahwa aku sakit, kalau tidak bagaimana mereka bisa berkonsentrasi pada pelajaran mereka?" "Aku tahu, ayah sudah memberitahuku saat menelepon," kata Yang Yunu, matanya memerah. Melihat bahwa infus hampir habis, Li Yunfei memeriksa nomor tempat tidur, meminta ibu dan anak perempuan itu berbicara terlebih dahulu, lalu berlari ke ruang perawat di lantai yang sama untuk meminta mereka mengganti cairan infus. Saat itu, sudah memasuki shift malam, dan hanya ada sedikit perawat di ruang perawat. Seorang perawat duduk di luar, tertidur, sementara perawat lainnya sedang menyiapkan obat di belakang meja. "Permisi, perawat, infus untuk tempat tidur 181 sudah habis. Bisakah Anda memeriksa berapa banyak kantung infus yang tersisa?" kata Li Yunfei. Perawat itu tampak terbangun. Dia menatap Li Yunfei dengan sangat tidak senang dan memarahi. "Masuklah ke dalam dan tanyakan apakah tidak ada air. Aku baru saja memulai shiftku, bagaimana aku bisa tahu berapa banyak botol air yang ada? Sopan santun macam apa yang kau miliki? Tidakkah kau lihat aku sedang tidur? Ini tengah malam, aku akhirnya berhasil tertidur, dan kau membangunkanku." Li Yunfei sedikit kesal. Semua orang bilang sikap pelayanan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik daripada rumah sakit kabupaten, tapi ada apa dengan perawat ini? Bahkan jika dia sedang menstruasi, dia tidak perlu berbicara seperti itu. Karena mengira bibinya masih dirawat di rumah sakit ini, dia tidak ingin terlalu memprovokasi para perawat, jangan-jangan mereka akan membalas saat memberinya suntikan. Dia menatap tajam perawat paruh baya yang masih mengantuk, berjalan ke pintu apotek di belakang, dan bertanya, "Permisi, perawat, bisakah Anda memeriksa berapa banyak cairan infus yang tersisa di tempat tidur 181? Cairan infus di sana hampir habis. Saya sedang mengambil resep obat saya sekarang. Mengapa Anda tidak bertanya di meja layanan?" Perawat muda itu berbicara dengan sopan, tetapi tanpa mendongak, dia mengembalikan pertanyaan itu ke meja layanan. Li Yunfei paling membenci perasaan ini. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka malah dibebankan kepada orang lain. Sialan, apakah mereka tidak melihat infus pasien sudah kosong? Dengan sikap pelayanan seperti ini, tidak heran jika rumah sakit sering dirusak. Li Yunfei tak lagi bisa menahan amarahnya. Dia berjalan ke meja layanan ruang perawat, membanting tangannya ke meja, dan meraung, "Bangun! Sudah kubilang kau harus bekerja, bukan tidur. Ganti airku sekarang juga, atau aku akan mengeluh sampai akhir." Perawat paruh baya itu tersentak, terbangun lagi dari mimpinya. Ia bingung ketika melihat ekspresi marah Li Yunfei, awalnya tersentak, lalu marah besar. Ia melompat, menunjuk Li Yunfei, dan membalas, "Silakan mengeluh kalau kau berani. Anggota keluarga pasien dengan tingkat kesopanan sepertimu sebaiknya pergi saja. Departemen Onkologi Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok kami tidak menerima orang sepertimu. Kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit daerah saja? Keahlian apa kau sampai berani membentak kami para perawat di sini? Omong kosong macam apa ini?"
Li Yunfei tidak bermaksud berdebat, tetapi melihat perawat yang tidak masuk akal seperti itu, dia tidak bisa menahan rasa marah. Dia tahu berdebat tidak akan menyelesaikan apapun, dan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi dalam situasi ini, apa cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya selain berdebat? Berkelahi? Li Yunfei menduga dia bisa menamparnya sampai mati. Lupakan saja. Tenang, dia harus tenang. Dia akan menghubungi nomor pengaduan yang tertera di dinding di belakang ruang perawat. Sial, aku baru tahu setelah menelepon. 2 kali menelepon untuk mengeluh, dan tak satu pun yang menjawab. Melihat ekspresi puas perawat itu, yang memang sudah kuduga, Li Yunfei merasa sangat putus asa dan ingin membakar rumah sakit itu. Tentu saja, itu hanya pikiran di benaknya. Besok dia akan mencoba memindahkan bibinya ke rumah sakit kota atau rumah sakit provinsi. Terlalu merepotkan di sini. Saat perawat parubaya itu dengan angkuh mengejek Li Yunfei, beberapa dokter berjas putih berjalan dari sudut tangga. Dokter yang lebih tua di depan, mendengar keributan perawat itu, berteriak marah, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian berdebat dengan keluarga pasien?" "Ah, ini Direktur Lu. Saya tidak mengeluarkan suara, haha. Saya hanya sedikit berisik." Perawat parubaya itu dengan cepat mengubah ekspresinya, mengangguk dan membungkuk. Kerutan di wajahnya langsung menutupi seluruh wajahnya dengan senyum. Li Yunfei tidak akan membiarkan perawat kurang ajar ini lolos begitu saja. Dia menoleh ke dokter tua itu dan berkata, "Direktur Lu, saya akan mengajukan pengaduan terhadap perawat ini. Saya memberitahunya bahwa infus pasien sudah habis dan memintanya untuk memeriksa berapa banyak botol yang tersisa." Dia mengatakan itu bukan tanggung jawabnya dan berbicara dengan sangat kasar, bahkan mengatakan bahwa saya mengganggu tidurnya. Ekspresi dokter tua itu tetap tidak berubah saat ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya mengerti. Saya akan memberitahu kepala kantor pengawasan layanan besok. Anda adalah anggota keluarga di kamar nomor berapa. Jika perawat tidak mau memeriksa Anda, saya akan melakukannya. Dalam hal etika medis, kita harus belajar dari dokter yang lebih berpengalaman." Melihat bagaimana Direktur Lu menangani situasi tersebut, kemarahan Li Yunfei mereda secara signifikan. Dia segera memberikan nomor tempat tidur dan meminta dokter untuk memeriksanya. Para dokter muda di belakang Direktur Lu tidak akan begitu ceroboh membiarkan direktur memeriksa hal-hal ini. Salah satu dokter parubaya merebut buku catatan infus dari tangan perawat dan hendak memeriksanya ketika tiba-tiba ia berseru, "Bukankah Anda cucu dari Dokter Li dari kota Qinglong? Saya Zhao Yanshou. Saya pernah memberikan kartu nama saya kepada Anda sebelumnya, karena ingin membeli ginseng liar keluarga Anda yang sudah berusia seabad. Hehe, kebetulan sekali. Apakah Anda memiliki anggota keluarga atau teman yang dirawat di rumah sakit?" Pertanyaan macam apa ini? Jika tidak ada anggota keluarga atau kerabat yang dirawat di rumah sakit, mengapa datang ke rumah sakit? Tapi Li Yunfei bisa memahami maksud Zhao Yanshou. Dengan kakeknya seorang dokter legendaris, dia bisa mengobati penyakitnya di rumah. Jadi mengapa dia perlu datang ke rumah sakit? Li Yunfei juga mengingat dokter itu dan menjawab dengan sopan. "Jadi, Dokter Zhao, senang bertemu Anda. Pasien ini adalah kerabat saya yang belum pernah diperiksa atau diperiksa dokter sebelumnya. Dia baru saja didiagnosis menderita kanker rahim di sini hari ini. Dan sesuai saran dokter, dia akan dirawat di sini. Kankernya sudah stadium lanjut, dan berdasarkan pengetahuan saya tentang pengobatan tradisional Tiongkok, tidak banyak pengobatan yang efektif untuk kanker rahim stadium lanjut. Pengobatan utama saat ini masih pengobatan barat, termasuk pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi, dengan obat-obatan hanya sebagai metode tambahan." Zhao Yanshou mengangguk dan berkata, "Anda benar, tetapi spesialisasi departemen kami adalah integrasi pengobatan tradisional Tiongkok dan barat. Hasil pengobatan kami yang dipatenkan terkenal di seluruh provinsi. Kebetulan sekali. Bukankah pasien wanita parubaya yang saya temui hari ini adalah kerabat Anda? Karena hari ini, Departemen Onkologi hanya menerima satu pasien kanker rahim, bernama Ruan Dong Mei." "Hah? Mengapa dia di tempat tidur tambahan di koridor? Saya ingat ada bangsal lain." Zhao Yanshou mengatakan ada bangsal yang tersedia, tetapi Ruan Dong Mei sedang berada di koridor, yang membuat situasinya agak rumit. Direktur Lu tampaknya ingin menghindari masalah, hanya mengatakan bahwa karena dia mengenal Zhao Yanshou, dia akan membantu menanganinya. Dia baru saja menyelesaikan operasi dan perlu kembali beristirahat. Barulah setelah diperkenalkan, Li Yunfei mengetahui bahwa Zhao Yanshou adalah wakil kepala dokter di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Karena koneksinya di provinsi tersebut, ia disukai dan telah bekerja di Departemen Onkologi selama beberapa tahun, memperoleh senioritas di bawah bimbingan kepala dokter senior. Li Yunfei juga memahami prinsip ini. Dengan senioritas dan prestasi, ia kemudian dapat dipindahkan ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok lain yang kurang penting dan dengan mudah dipromosikan menjadi kepala dokter. Zhao Yanshou memiliki pengetahuan teoritis yang solid dan terampil dalam diagnosis penyakit dalam. Ia tidak bertanggung jawab atas prosedur pembedahan. Saat ini ia sedang belajar dari Direktur Lu. Selain pembedahan, yang belum dapat ia lakukan untuk saat ini,
Ia cukup dapat diandalkan di bidang lain. Masih ada 5 botol obat tersisa. Mungkin akan memakan waktu sepanjang malam untuk memberikannya. Xiao Fu, cepat ganti perban pasien. Untuk apa kau berdiri di sini? Keluarga pasien sudah mengeluh. Apa gunanya memohon padaku? Pergi jelaskan sendiri ke kantor pengawasan pelayanan besok. Zhao Yanshou memberi Li Yunfei penghormatan. Dan setelah menyelidiki masalah tersebut, dia menegur perawat parubaya itu dengan keras. Perawat itu tersipu dan tidak berani membantah. Dia mengambil botol obat Ruan Dongmei dan berlari pergi, berpura-pura sangat peduli pada pasien. Tetapi sebelum pergi, dia menatap Li Yunfei dengan penuh kebencian. Li Yunfei tidak mau repot-repot memperhatikan perawat itu. Terlepas dari sikapnya, dia hanya perlu mengganti perban pasien tepat waktu. Ngomong-ngomong, Dr. Zhao, saya dengar masih ada bangsal yang tersedia? Bisakah Anda mengatur satu untuk kami? Panas sekali, tidak nyaman berada di koridor. Li Yunfei bertanya pelan setelah perawat itu pergi. Aku akan menelepon kepala perawat dan menanyakan apa yang terjadi. Hehe, semuanya jadi berantakan, maaf telah mempermalukanmu. Mohon tunggu sebentar. Zhao Yanshou masih ingin membeli ginseng berusia seabad dari kakek Li Yunfei. Jadi dia masih memperlakukan Li Yunfei dengan sikap meminta bantuan. Li Yunfei menyuruhnya untuk merasa seperti di rumah sendiri. Melihatnya berjalan ke pojok untuk menelepon, ia bersandar di meja perawat dan memasuki ruangan kecil itu untuk memeriksa seberapa jauh ginseng itu tumbuh. Jika pertumbuhannya sudah tepat, ia akan menjual satu tanaman ginseng kepadanya, sebagai cara untuk membalas budi. Li Yunfei tidak repot-repot memeriksa ginseng di ladang ginseng. Ginseng itu belum cukup lama ditanam. Bahkan dengan selisih waktu 1 hingga 10 tahun, ginseng itu akan sangat tipis dan memiliki sedikit khasiat obat. Dia ingin memeriksa 2 tanaman ginseng di pot bunga, yang dia pelihara sebagai tanaman hias sebelum mendapatkan lahan kecil itu. Tanaman yang lebih besar telah berada di sana selama sekitar 6 tahun setelah kecelakaan dan pembelian lahan kecil itu. Jika ditambah dengan selisih waktu 10 kali lipat, yaitu 2 atau 3 bulan, maka tanaman itu telah berada di sana selama hampir 10 tahun. Sejak memindahkan mereka ke ruang kecil itu, Li Yunfei telah menyirami mereka dengan mata air spiritual ruang tersebut, merasa bahwa meskipun kualitasnya tidak bagus, setidaknya harus sebanding dengan ginseng liar. Karena semua yang masuk ke ruang kecil itu baik itu 2 ikan mas atau burung elang kecil tumbuh lebih besar daripada yang biasa. Kedua akar ginseng ini seharusnya sama baiknya. Gemburkan tanah di dalam pot keramik, lalu balikan pot agar seluruh ginseng beserta tanahnya keluar. Kemudian, gunakan jari Anda untuk dengan hati-hati membuang tanah di sekitar ginseng sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan ginseng utuh tanpa merusaknya. Saat berada di permukaan, sulur-sulur halus di dalam tanah sangat lebat, dan akarnya luar biasa, semakin tebal semakin ke dalam. Tetapi ketika Anda melihat bagian utama ginseng, ketebalannya hanya sekitar sebesar jari tengah, dengan 4 atau 5 cabang tipis. Sekilas, ia tampak seperti gurita kecil, dengan sulur-sulur seperti tentakel di sekeliling tubuh utamanya. Dari luar, memang terlihat seperti ginseng liar, tetapi tidak terlihat semenarik ginseng kakek saya. Namun, bentuknya tidak begitu mirip dengan ginseng Sichuan, yang agak sulit dijelaskan. Tapi ada yang bilang bahwa ada berbagai macam ginseng dari gunung yang sama, dan setiap ginseng berbeda. Kita lihat saja nanti. Jika tidak ada yang mau, saya akan merendamnya dalam alkohol dan meminumnya sendiri. Memikirkan hal itu, dia mengembalikan ginseng ke dalam pot bunga dan menyisakan sedikit ruang, karena Zhao Yanshou akan kembali sendiri. Meskipun ada sedikit masalah, kami tetap mengaturnya. Masalah utamanya adalah kamar VIP yang sudah dipesan, dan saya belum lama berada di departemen onkologi, jadi saya tidak tahu situasinya. Jika tidak ada pimpinan yang pindah, tidak apa-apa, tetapi jika ada pimpinan yang pindah, Anda tetap harus dipindahkan ke bangsal lain. Saya akan meminta kepala perawat untuk mengawasi bangsal kosong terlebih dahulu, kata Zhao Yanshou dengan sedikit pasrah. Li Yunfei buru-buru berkata, terima kasih, Dr. Zhao. Saya tidak akan berkata lebih banyak. Ngomong-ngomong, terakhir kali saya pergi ke pegunungan, saya menggali ginseng tua. Saya tidak tahu umurnya, tetapi ukurannya cukup besar. Saya akan membawanya kepada Anda ketika saya sampai di rumah agar Anda bisa melihatnya. Apa? Kau menemukan ginseng liar? Hebat sekali. Seberapa tebal batang utamanya? Seberapa panjang? Zhao Yanshou dengan antusias meraih lengannya dan bertanya dengan mata berbinar. Batang utama ginseng hanya setebal jari tengah, dengan 4 atau 5 cabang. Setiap cabang setebal sumpit, dan banyak bulu halus tumbuh di sekitarnya. Setiap bulu panjangnya lebih dari setengah kaki. Li Yunfei hanya menggambarkan bentuk ginseng, tetapi menilai usia ginseng membutuhkan banyak karakteristik. Tanpa melihat ginseng asli secara langsung, tidak ada yang dapat menilai usia ginseng. Zhao Yanshou berkata dengan gembira, bagus. Kapan kau akan membawanya agar aku bisa melihatnya? Jika itu benar-benar ginseng liar, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Aku mungkin tidak punya banyak uang,
Tetapi kakakku adalah ahli kesehatan di provinsi ini dan juga berbisnis farmasi. Uang bukanlah masalah baginya. Saat itu, perawat parubaya itu kembali dengan botol kosong, tersenyum tipis kepada Zhao Yanshou, dan berkata, Dokter Zhao, saya sudah menggantinya. Hehe, saya tidak tahu Anda mengenal anggota keluarga pasien ini. Saya sangat menyesal telah menyinggung perasaan Anda, tetapi Anda akan mengetahuinya di kemudian hari. Jangan khawatir, saya pasti akan merawatnya dengan baik. Betapapun tidak puasnya Zhao Yanshou dengan perawat itu, dia tidak berhak menghukumnya. Dia hanya berkata dengan wajah tegas, kesampingkan semua hal lain. Rapikan ruang perawatan khusus nomor 2 dan pindahkan pasien di tempat tidur 18 ke sana. Pada saat yang sama, hubungi unit perawatan khusus dan minta mereka mengirim perawat terbaik. Perawat itu melirik Li Yunfei dengan heran, tidak menyangka Dr. Zhao akan begitu perhatian padanya, bahkan memberinya bangsal VIP yang disediakan. Rumah sakit ini memiliki lantai khusus untuk pejabat tinggi. Tetapi beberapa departemen khusus juga memiliki 2 bangsal VIP yang disediakan untuk keadaan yang tidak terduga. Li Yunfei sangat puas dengan pengaturan itu dan mengikuti perawat yang menyebalkan itu kembali ke sisi tempat tidur bibinya. Mendengar bahwa bibinya bisa tinggal di bangsal sungguhan, Ruan Dongmei sangat gembira dan memuji kemampuan Li Yunfei. Saat itu, ayah Yang Yunu, Yang Wending, juga kembali, tanpa kelelahan. Melihat Li Yunfei dan Yang Yunu, ia hanya tersenyum dan menyapa mereka. Ia baru merasa lebih baik ketika mendengar bahwa mereka bisa tinggal di ruang perawatan khusus. Astaga, seharusnya aku tahu lebih baik daripada menelepon dan memohon bantuan. Bajingan-bajingan itu selalu membual padaku. Tetapi ketika aku benar-benar membutuhkan bantuan mereka, mereka semua bertingkah seperti orang bodoh dan bicara omong kosong. Mereka tidak bisa menyelesaikan apapun. Sialan mereka. 2 dari mereka bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menipu uangku. Dengan mengatakan mereka hanya akan memberiku kamar rumah sakit jika aku memberi mereka beberapa ratus dolar. Tak heran Yang Wending terlihat begitu buruk. Dia baru saja pergi menelepon untuk meminta bantuan. Untungnya kami juga bertemu dengan dokter yang kami kenal, Zhao Yanshou, dokter yang merawat bibi saya. Dia akan datang menyapa kami setelah kami dirawat di bangsal, kata Li Yunfei. Hehe, apapun itu, aku berterima kasih padamu. Yang Wending menepuk bahu Li Yunfei dengan keras menggunakan tangannya yang besar dan seperti kipas. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Li Yunfei meringis kesakitan. Yah. Kekuatan pria ini bahkan lebih besar dari Sandaki. Untungnya, dia sering menggunakan mata air spiritual spasial, dan fisiknya sekuat monster. Kalau tidak, dia pasti sudah berjongkok di tanah setelah tamparan itu. Yang Yunu, Yang jeli, memperhatikan bahwa Li Yunfei meringis, dan segera memarahinya dengan bercanda. Ayah, apakah ayah berterima kasih kepada kakak Fua, atau ayah memanfaatkan kesempatan ini untuk memukulnya? Lihat betapa kerasnya ayah menamparnya, bahunya pasti sakit. Maaf. Aku terlalu kesal dan kehilangan kendali. Aku sangat marah pada bajingan-bajingan itu. Kelompok itu tertawa dan bercanda, dan suasana akhirnya membaik. Ketika mereka memasuki bangsal baru, angin sejuk menggantikan panas pengap di koridor, dan suasana hati semua orang pun membaik. Tak lama kemudian, seorang perawat muda dan cantik datang dan dengan sangat lembut menanyakan keadaan saya. Dia mengukur suhu tubuh saya dan, sambil menunggu hasilnya, menjelaskan cara menggunakan fasilitas di ruang perawatan khusus, cara menyesuaikan ketinggian tempat tidur, tombol mana yang merupakan tombol darurat, dan tombol mana yang merupakan tombol panggilan untuk meja layanan. Lingkungan di sini memang cukup nyaman. Terdapat 2 tempat tidur, 1 untuk pasien dan 1 lagi untuk anggota keluarga. Tersedia juga tempat tidur lipat tambahan untuk pengasuh. Ruang perawatan ini memiliki kamar mandi untuk memudahkan membersihkan diri. Saat perawat sedang menjelaskan, Zhao Yanshou datang membawa rekam medis. Ia menyapa Li Yunfei terlebih dahulu, lalu berbicara kepada Ruan Dongmei, menghiburnya dan mengatakan bahwa akan ada konsultasi spesialis besok pagi, di mana beberapa ahli dari rumah sakit akan membahas rencana perawatan akhirnya, dan bahwa ia harus menunggu dengan sabar. Li Yunfei sebenarnya ingin menggunakan air mata air spasial untuk menyembuhkan penyakit bibinya, tetapi dia tidak tahu metode mana yang harus digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Barusan, perilakunya tidak berbeda dengan anggota keluarga pasien biasa, tetapi dalam hatinya, dia tidak ingin bibinya menderita rasa sakit yang luar biasa akibat operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Bagaimanapun, dia akan membantu bibinya sebelum operasi. Ketika Li Yunfei mengantar Zhao Yanshou pergi, dia menyuruhnya untuk tidak terburu-buru melakukan operasi, tetapi untuk mengamati bibinya selama beberapa hari lagi dan mendiskusikan masalah tersebut secara menyeluruh sebelum memulai pengobatan. Zhao Yanshou meyakinkannya, mengatakan bahwa ketika ginsengnya tiba, rekan magang seniornya, seorang ahli kesehatan dari provinsi, juga akan datang, dan dia akan meminta rekan magang seniornya untuk memeriksa bibinya lagi saat itu. Li Yunfei mengangguk diam-diam. Jika dia bisa membeli waktu 2 hari lagi, dia merasa akan punya waktu untuk mengatur perawatan tidak konvensional. Paling buruk,
Dia bisa meminta kakeknya turun tangan dan bertindak sebagai dokter ajaib, meresepkan beberapa dosis obat tradisional Tiongkok yang akan menyembuhkan penyakit itu seketika, menghilangkan kebutuhan akan operasi, radioterapi, atau kemoterapi. Malam itu, Li Yunfei menginap di sebuah hotel kecil di dekat situ. Tidak nyaman baginya untuk tinggal di kamar rumah sakit, dan dia ingin memberi keluarganya ruang untuk berbicara. Namun, sebelum fajar, dia memasuki ruangan kecilnya dan memasak sepanci sup burung pegar dan jamur, yang kemudian dia kemas ke dalam termos untuk dibawa ke bibinya. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan beberapa melon yang tumbuh di tempatnya. Melon ini tidak akan menyembuhkan penyakit, tetapi konon dapat memperkuat tubuh, jauh lebih unggul daripada suplemen kesehatan apapun di pasaran. Burung pegar ini ditangkap oleh Ertuzi kemarin untuk memberi makan ular piton raksasa. Ketika Li Yunfei melihat ular piton itu menatap kotak bekalnya dengan tatapan sedih, dia menangkap beberapa ikan dan melemparkannya ke ular itu. Ular ini tidak bodoh. Ia tahu bahwa burung pegar yang ditangkap Ertuzi setiap hari adalah untuknya. Karena Li Yunfei menggunakannya, ular itu tidak berani melawan atau marah. Ia hanya menatapnya dengan mata sedih. Karena ia tahu bahwa perlawanan itu sia-sia. Setiap kali ia marah dan melawan, ia hanya mendapat pukulan. Terutama ketika melihat Li Yunfei menangkap ular berbisa, mengikatnya ke batu matahari, dan memanggangnya untuk waktu yang lama. Ular piton itu gemetar hanya dengan membayangkan penampilannya yang menyedihkan. Li Yunfei membawa sup ayam dan sekantong melon dari kotak bekal keluar dari hotel kecil itu. Kemudian, ia membeli sarapan untuk Yang Yunu dan yang lainnya dari warung pinggir jalan sebelum bergegas masuk ke rumah sakit. Di sebuah bangsa lantai 2, Lu Xiaoguang dan temannya yang berusia 3 bulan, keduanya mengenakan gaun rumah sakit, mengintip keluar jendela, leher mereka pegal karena terlalu lama menatap. Ketika akhirnya mereka melihat Li Yunfei, mereka dengan gembira berteriak, "Dia di sini! Dia di sini! Itu dia! Mari kita awasi dia! Lihat lantai dan bangsal mana dia akan pergi, dan ketika kita punya kesempatan, kita akan memberinya pelajaran." Lu Xiaoguang berkata dengan getir, "Akan sangat memalukan jika kita tidak membalas dendam. Mereka berani melepaskan anjing-anjing mereka kepada kita dan bahkan menggigit jenderal hitamku hingga hampir mati. Sekalipun Raja Langit sendiri datang, kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Monyet, kakimu tidak terluka. Cepatlah ikuti mereka." Seorang pemuda kurus berambut pirang yang dicat mengeluh, "Saudara Guang, kakiku tidak terluka, tetapi pantatku digigit anjing. Saat berjalan, pantatku sakit sekali sampai-sampai testisku terasa seperti menyusut. Berhenti bicara omong kosong, atau kita semua akan bergiliran menangkapmu." Lu Xiaoguang memarahi, berpura-pura tegas. "Dasar kalian bajingan tak tahu malu." Mendengar itu, monyet itu mengeluarkan teriakan aneh, menutupi pantatnya, dan lari. Tak lama kemudian, Mangki kembali sambil memegangi pantatnya. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia berkata, "Saudara Guang, aku sudah tahu. Nama pria itu adalah Li Yunfei. Bibinya sakit dan dirawat di bangsal 2 lantai 5. Di antara orang-orang yang menemaninya ada seorang wanita cantik gadis berparas menawan dan berkulit putih yang sama yang kita temui di desa pegunungan hari itu. Aku tidak sempat melihatnya dengan jelas saat itu, tetapi melihatnya lebih dekat hari ini. Ya ampun, bentuk tubuh dan kulitnya sangat menakjubkan, mataku hampir keluar dari rongganya." Lu Xiaoguang menampar bagian belakang kepalanya dan mengumpat, "Lingkungan 2? Kaulah yang bodoh. Hak apa yang dimiliki seorang petani dari desa pegunungan untuk tinggal di lingkungan 2? Apa kau yakin tidak salah lihat?" Monyet itu protes, "Aku bersumpah, sama sekali tidak ada kesalahan. Salah satu perawat di ruang perawat adalah teman sekelas adikku, dan kami kebetulan saling kenal. Aku mengetahui informasinya. Dia bilang dia tidak punya koneksi, dia hanya kebetulan kenal seorang dokter yang bertugas, itulah sebabnya dia ditugaskan di ICU 2. Jika ada pemimpin yang datang, dia harus segera pindah." Begitu. Lu Xiaoguang mengelus dagunya yang botak, berpikir sejenak, "Kita perlu memikirkan ini dengan matang. Kita tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian, dan melepaskan anjing juga tidak akan membantu. Bagaimana kalau aku merayu gadis cantik itu dan membuat Li Yunfei menjadi korban perselingkuhan?" Monyet dan 2 temannya memuji, "Ide bagus. Kakak Guang brilian. Dengan cara ini kita bisa membalas dendam atas musuh besar kita tanpa pertumpahan darah. Tapi meskipun kakak Guang mengejar gadis itu, kita tidak bisa membiarkan Li Yunfei lolos begitu saja. Kita harus mencari seseorang untuk menghajarnya. Aduh, menyebut namanya saja sudah membuat pantatku sakit. Ayo kita langsung ke intinya, hentikan omong kosong tentang bokong itu. Kalau kau mengucapkan kata itu lagi, aku akan meledakkan kepalamu." Monyet, bisakah kau turun lagi dan membeli buah dan bunga? Aku harus memeriksa pasien di lantai 5. Mari kita ubah permusuhan menjadi persahabatan. Ambil inisiatif untuk berdamai dengan Li Yunfei. Dengan begitu jika sesuatu terjadi padanya, itu tidak akan menjadi urusan kita. Memikirkan hal ini,
Lu Xiaoguang bertepuk tangan dengan semangat dan dengan antusias mengambil keputusan. Hah? Kenapa aku lagi? Keluh monyet itu kepada ketiga monyet lainnya dengan wajah getir. Siapa yang bilang jangan sampai kakimu cedera? Kita semua pernah mengalami cedera kaki, kata Lu Xiaoguang dengan tegas, sambil menyelipkan 500 yuan ke tangan Monkey dan menyuruhnya keluar untuk menjalankan tugas. Begitu mendapat uang, monyet itu berhenti mengeluh dan bergegas turun seolah-olah pantatnya tidak sakit lagi. Ketika Li Yunfei tiba di bangsal, ia menuangkan sup ayam untuk bibinya dan memberikan makanan lainnya kepada Yang Yunu dan Yang Wending, sebagai balasan atas ucapan terima kasih mereka. Kemudian ia pergi ke kamar mandi, mencuci 3 buah melon, satu untuk masing-masing dari mereka, dan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri, karena ia terburu-buru untuk kembali ke urusannya. Tepat ketika dia hendak pergi, dia mendengar suara seorang pemuda dari ambang pintu Li Yunfei. Mengapa kamu tidak memberitahu bibimu sakit lebih awal? Jika temanku tidak melihatnya dan memberitahuku, aku masih akan tidak tahu apa-apa. Sebelum ia selesai berbicara, Lu Xiaoguang masuk ruangan sambil membawa keranjang buah di tangan kirinya dan keranjang bunga di tangan kanannya. Meskipun masih berjalan pincang, senyum cerah terpancar di wajahnya. Mulut Li Yunfei ternganga, benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada pria ini, sampai-sampai dia datang mengunjungi bibinya yang jauh. Apakah pukulan yang diterimanya terakhir kali akhirnya membuatnya sadar? Kembalinya anak yang hilang memang tak ternilai harganya? Hehe, aku Lu Xiaoguang. Kita berteman karena sebuah pertengkaran. Setelah pertengkaran itu, aku merasa telah banyak belajar. Setidaknya aku tahu bahwa anjing Mastiff Tibet itu palsu, dan aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki penjualnya dan bersiap untuk mengembalikan uangku. Aku juga belajar pepatah bahwa selalu ada orang yang lebih mampu darimu, dan aku tidak akan pernah membuat masalah lagi. Hari ini, tolong beri aku kesempatan untuk meminta maaf. Saat Lu Xiaoguang berbicara, seolah-olah tidak ada orang lain di sana, dia meletakkan keranjang buah di meja samping tempat tidur dan bunga di meja samping tempat tidur Wan Dongmei. Ia masih linglung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa kau yakin otakmu tidak rusak? Tanya Yang Yunu, menyuarakan keraguan semua orang sebelum Li Yunfei sempat bertanya. Lu Xiaoguang tertawa terbahak-bahak, tampak riang. Haha, bagaimana mungkin otakku rusak? Aku, Lu Xiaoguang, mungkin tidak memiliki banyak keahlian, tetapi aku tidak menyimpan dendam. Lebih dari separuh temanku adalah orang-orang yang kutemui dalam perkelahian. Mari kita saling mengenal secara resmi. Bolehkah aku bertanya bagaimana sapaan untuk wanita cantik ini? Yang Yunu berkedip, berpikir bahwa otak pria ini benar-benar rusak. Dia menatap Li Yunfei meminta bantuan, seolah bertanya bagaimana cara mengatasi situasi ini. Li Yunfei mengangkat bahu, menyuruh sepupunya melakukan apapun yang dia mau. Dia tahu sepupunya tidak berniat baik. Tapi menyebutkan namanya bukanlah masalah besar. Dia hanya akan mengawasinya lebih ketat mulai sekarang. Jika dia benar-benar mencoba macam-macam dengan sepupunya, Li Yunfei akan membuatnya menyesal pernah hidup. Lagi pula, Wang Cai selalu lapar. Sedikit makanan tambahan pasti akan membuatnya senang. Atas desakan sepupunya, Yang Yunu dengan enggan menjawab, panggil saja aku Yang Yunu. Lagi pula, kita tidak terlalu dekat. Saat kau pergi, bawa semua barang yang kau bawa. Bukankah itu terlalu formal? Ini hanya tanda kecil penghargaan saya untuk Bibi. Bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Oh, ngomong-ngomong, Li Yunfei, kalau kamu ada urusan, kamu boleh pergi dulu. Aku akan tetap di sini dan mengobrol dengan Bibi. Lagi pula, aku juga pasien. Kalian semua sudah melihat gaun rumah sakit yang kupakai, kan? Kebetulan kita berada di rumah sakit yang sama dengan Bibi. Li Yunfei berpikir dalam hati, jika kau suka dirawat di rumah sakit, aku bisa membuatmu tinggal di rumah sakit setiap hari. Jika dirawat di rumah sakit adalah takdir, kau bisa menghabiskan seluruh hidupmu dengan takdir. Melihat paman dan bibinya masih linglung, tidak mengerti hubungan antara orang-orang ini, Li Yunfei tidak punya pilihan selain menjelaskan 2 hari yang lalu. Kami mengalami konflik di pedesaan. Anjing Mastiff Tibet milik Lu Xiaoguang hampir menggigit keponakan saya. Mau-mau. 2 anjing pemburu saya melindungi tuannya dan menggigit anjing Mastiffnya hingga hampir mati. Lalu juga menggigit Lu Xiaoguang dan temannya. Saya pikir saya telah membuat masalah besar dan orang-orang ini akan membalas dendam kepada saya dan UNU. Tetapi saya tidak pernah menyangka Lu Xiaoguang akan begitu murah hati. Saya malu pada diri saya sendiri karena itu. Setelah Li Yunfei selesai memperkenalkan diri, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan ekspresi sederhana dan jujur. Ngomong-ngomong, kau tidak berpura-pura berdamai, tetapi diam-diam mencoba mencelakaiku, kan? Lu Xiaoguang terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya sambil tertawa. Bagaimana mungkin? Aku, Lu Xiaoguang, bukanlah orang seperti itu. Aku memiliki latar belakang yang kuat. Jika aku benar-benar ingin balas dendam, aku bisa membuatmu menderita dalam sekejap. Lihat, apakah aku melakukan itu? Tidak. Jika kau meragukanku lagi, aku akan benar-benar marah,
Dan kita bahkan tidak akan berteman lagi. Li Yunfei tersenyum malu-malu. Hehe, baiklah, kalau begitu aku bersedia. Kebetulan aku juga ada urusan, jadi aku akan menitipkan bibiku padamu. Karena kau memiliki latar belakang yang begitu kuat, jika ada yang meminta kami untuk meninggalkan bangsal ini, kau harus membantu kami menyelesaikannya. Tidak, tidak masalah. Lu Xiaoguang tiba-tiba merasa ada yang salah. Dia telah terjebak. Bagaimana mungkin Li Yunfei begitu mudah tertipu? Dia bahkan tidak memberikan penjelasan lain. Dan Li Yunfei sudah mempercayainya? Dia telah mempercayakan keluarganya kepadanya? Li Yunfei sangat gembira dan menepuk bahunya sambil tertawa. Kamu orang yang baik sekali. Yunu, kamu juga harus berterima kasih pada Lu Xiaoguang. Kita sangat beruntung memiliki teman seperti dia. Aku akan menyerahkan urusan bibiku kepadanya. Baiklah, aku akan mendengarkan sepupuku dan memilih untuk mempercayaimu untuk saat ini. Lu Xiaoguang, aku serahkan masalah ibuku padamu untuk sementara. Yang Yunu menerima kedipan mata dari Li Yunfei, mengetahui bahwa sepupunya tidak mempercayai orang ini, dan bahwa dia hanya perlu sedikit lebih berhati-hati. Sama-sama, tak perlu terlalu sopan. Senyum Lu Xiaoguang sangat dipaksakan, dan dia terus menyeka keringatnya. Ini bukan skenario yang dia bayangkan. Bagaimana mungkin Li Yunfei dan Yang Yunu begitu mudah tertipu? Apakah semua orang desa begitu mudah ditipu? Setelah menyelesaikan beberapa hal di sini, Li Yunfei mengatakan bahwa ia harus pulang karena ada tamu dari ibu kota provinsi yang berkunjung hari ini, dan ia tidak bisa tinggal lebih lama. Bibinya, Ruan Dongmei, menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan tidak terus-menerus datang menemuinya. Pamannya, Yang Wending, hanya menepuk pundaknya dan menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan. Yang Yunu mengantarnya ke tangga, membisikkan beberapa kata kepadanya, lalu kembali ke bangsalnya dengan ekspresi gembira. Sepupu saya sebenarnya mengatakan bahwa kakeknya, seorang dokter legendaris, bahkan bisa menyembuhkan kanker tanpa operasi, radiasi, atau kemoterapi. Namun, ramuan obat yang digunakan sangat mahal. Dia akan kembali untuk bertanya kepada kakeknya apakah dia bisa mengumpulkan semua obat yang dibutuhkan. Dia berjanji akan segera memberitahu sepupu saya jika ada kabar baik. Tetapi sampai dia berhasil, dia bersikeras agar sepupu saya merahasiakannya dan tidak memberitahu siapapun. Adapun Lu Xiaoguang, Li Yunfei menyuruh sepupunya untuk memperlakukannya seperti seorang dermawan. Karena Lu Xiaoguang berpikiran terbuka dan pemaaf, ia juga harus bermurah hati dan memberi pemuda yang bandel itu kesempatan untuk berubah. Jika ia mengganggunya, ia bisa saja menamparnya. Jika terjadi sesuatu yang salah, sepupunya yang akan menanggung akibatnya. Dengan jaminan dari sepupunya, Yang Yunu tidak perlu khawatir. Satu-satunya yang perlu khawatir adalah Lu Xiaoguang dan gengnya. Begitu sepupu mereka mengincar mereka, mereka akan sendirian. Li Yunfei kembali ke kota dan memarkir mobilnya di depan klinik medis Chunqiu. Entah mengapa, hari ini banyak sekali pasien. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa para pasien tersebut berpakaian rapi dan jelas berasal dari kota besar, bukan dari kota ini. Tidak heran ada beberapa mobil bagus yang terparkir di luar. Mobil-mobil itu dikendarai oleh keluarga pasien. Anggota keluarga ini sangat sopan. Sementara Li Chunqiu memeriksa denyut nadi pasien, mereka duduk tenang di bangku dan menunggu. Tidak berani berbicara, karena takut mengganggu diagnosis dokter. Li Yunfei memasuki lobi klinik, memberi isyarat kepada kakeknya, menandakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Li Chunqiu baru saja selesai memeriksa denyut nadi dan berhenti sejenak untuk berkata, "Fua, ada apa? Ceritakan di sini. Hari ini terlalu banyak pasien, dan mereka semua datang dari kota. Saya khawatir ini akan menunda perjalanan pulang mereka." Li Yunfei tampak cemas dan berteriak, "Kakek, masalahku juga cukup mendesak. Tolong resepkan obat dengan cepat. Bibiku baru saja didiagnosis menderita kanker rahim stadium lanjut. Dokter ingin melakukan operasi untuk mengangkatnya, ditambah radioterapi dan kemoterapi. Itu terlalu menyiksa. Mengapa kita perlu operasi jika obat dapat menyembuhkan penyakit ini? Tolong tuliskan resep dengan cepat, dan aku akan mengambil obatnya, meraciknya untuknya, dan mengirimkannya." Mendengar kata-kata Li Yunfei, para pasien yang menunggu dan keluarga mereka serentak terkejut. Apa? Satu resep bisa menyembuhkan kanker stadium lanjut? Ini bukan meresepkan obat, ini pasti lelucon. Ini jelas merupakan promosi medis. Tetapi promosi ini sangat tidak profesional. Mereka bahkan tidak bisa menemukan penyakit yang lebih masuk akal. Jika kanker rahim stadium lanjut dapat disembuhkan dengan satu dosis pengobatan tradisional Tiongkok, apakah pengobatan Barat masih memiliki tempat di dunia? Tidak diragukan lagi bahwa pemuda ini adalah seorang calo. Lagi pula, dia adalah cucu dari dokter legendaris Li. Tetapi wakil sekretaris Wang dan istrinya sama-sama mengatakan bahwa Li Chunqiu adalah dokter ajaib. Bagaimana mungkin itu salah? Seberapapun berpengaruhnya dokter ini, dia tidak mungkin bisa membuat wakil sekretaris Wang dan istrinya bertindak sebagai calo, bukan? Li Chunqiu juga sangat marah, janggutnya berdiri tegak dan matanya membelalak.
Pengobatan tradisional Tiongkok memang tidak buruk, tetapi tidak seajaib itu. Ada banyak kasus pengobatan tradisional Tiongkok yang menyembuhkan kanker stadium lanjut, tetapi itu adalah hasil dari pengobatan jangka panjang dan perawatan komprehensif. Jika satu dosis obat saja dapat menyembuhkan kanker rahim stadium lanjut, Lee Chun-kyu pasti ingin menjadi murid dari orang seperti itu. Dasar bocah nakal, omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana mungkin satu dosis obat bisa menyembuhkan kanker stadium lanjut? Lee Chun-kyu memarahi cucunya, hendak menyuruhnya pergi dan berhenti membuat masalah, ketika ia melihat Lee Yunfei mengedipkan mata padanya. Ia tiba-tiba teringat sesuatu masalah menyembuhkan wakil sekretaris Wang dengan satu suntikan, jadi ia dengan enggan menambahkan. Setidaknya dibutuhkan 3 dosis obat agar berefek. Adapun kesembuhan, aku tidak terlalu yakin. Paling-paling, aku bisa mengendalikan penyakit dan mencegah kekambuhan. Melihat bahwa akhirnya ia setuju untuk membantunya meningkatkan reputasi, Lee Yunfei merasa lega. Ia khawatir Lee Yunfei tidak akan menghargainya selama tidak ada operasi, radioterapi, atau kemoterapi. Mengendalikan kondisinya sudah setengah kemenangan. Resepkan obatnya dengan cepat. Saya harus pergi ke rumah sakit sore ini. Saya percaya pada kemampuan medis Anda, tetapi keluarganya lebih mempercayai rumah sakit ini. Kau hanya bisa meresepkan obat setelah memeriksa pasien. Pengobatan tradisional Tiongkok menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua. Kau sudah membaca banyak buku tentang pengobatan Tiongkok, kenapa kau bahkan tidak mengerti ini? Pergi, pergi, pergi. Jika ada urusan, cepatlah pergi. Jangan membuat masalah di sini. Saat kau pergi ke rumah sakit sore ini, ajak aku ke sana untuk menemuinya. Lee Chun-kyu tidak ingin cucunya membantunya meraih ketenaran, melainkan ia takut cucunya akan bertindak gegabah, dengan seenaknya meracik obat, menambahkan cairan sumsum giok, dan menyembuhkan pasien kanker dengan semangkuk sup. Ia takut hal ini akan menarik perhatian departemen tertentu, dan memiliki harta berharga seperti itu akan menjadi kejahatan, membawa masalah besar bagi keluarga. Ia ditekan oleh cucunya dan tidak punya pilihan selain menyetujui pengobatan tersebut di depan umum, dengan mengatakan bahwa pengobatan itu membutuhkan 3 dosis obat. Ia menjelaskan bahwa jika 1 dosis diminum selama 3 hari, dan 3 dosis selama 9 hari, kondisi pasien dapat dikendalikan, dan kemudian dosis cairan sumsum giok dapat ditingkatkan secara bertahap, berpotensi membersihkan kanker. Hal ini akan sedikit meredakan rumor menakutkan bahwa kanker dapat disembuhkan hanya dengan 1 dosis. Lee Yunfei tidak menyangka kakeknya berpikir serumit itu. Dia hanya berasumsi bahwa kakeknya diam-diam menyetujui kenaikan pangkatnya dan diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia pergi ke halaman belakang, mengucapkan selamat tinggal kepada neneknya, Nenek Fu, dan Sandaki, lalu pergi. Alasan Lee Yunfei tidak mempertimbangkan masalah serumit itu adalah karena yang disebut cairan sumsum giok adalah mata air spiritual spasialnya. Dia bisa mengambil sedikit kapanpun dia mau, dan jika dia tidak menginginkannya, itu tidak akan pernah muncul di dunia. Bahkan jika seseorang ingin menyelidiki, mereka tidak akan menemukan petunjuk sedikit pun. Dengan menggunakan mata air spiritual sebagai obat, efek ajaib mungkin terjadi sekali atau 2 kali, tetapi tidak ada yang akan dapat mengetahui apapun tentang hal itu. Saat Lee Yunfei kembali ke ladang sayurnya, ia menerima telepon dari San Guosong, manajer umum perusahaan perdagangan Dahua di ibu kota provinsi. San mengatakan bahwa ia telah tiba di kota Qinglong tetapi tidak tahu bagaimana cara menuju ke basis sayuran hijaunya. Lee Yunfei menunjukkan arah yang benar kepadanya, menyuruhnya pergi ke utara sejauh 3 mil, dan begitu melewati pasar, ia akan melihat lereng bukit yang khas. Ia meyakinkannya bahwa ia dapat menemukannya di sana. San Guozhong menutup telepon dan menyuruh sopir untuk pergi. Tetapi dia bingung, bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan lereng bukit yang berbeda dan bagaimana perbedaannya. Namun, ketika kendaraan itu mencapai bagian selatan Lijiashai, dia langsung mengerti maksud kalimat tersebut. Bukit-bukit lain hanya tertutup warna hijau, tetapi lereng bukit di dekat jalan ini penuh vitalitas. Tanaman di tanahnya sehijau giok, dan hanya dengan melihatnya saja sudah bisa menyegarkan jiwa. Minggir, ini dia, kau tidak akan tersesat. San Guozhong keluar dari mobil dan melihat pemandangan di sekitar lereng bukit dan villa yang sedang dibangun. Ia langsung berseru, hidup di dekat pegunungan dan air dengan bambu, dan bunga teratai bermekaran di seluruh danau di depan halaman. Bisa membangun villa di sini, minum sedikit anggur, memancing, memetik melon, menanam sayuran, dan mengajak anjing jalan-jalan. Sungguh kehidupan seperti dewa. Dia memandang bunga teratai yang bermekaran di seluruh kolam, menarik napas dalam-dalam, dan seolah menghirup aroma seluruh kolam ke dalam paru-parunya, enggan menghembuskannya untuk waktu yang lama. Sopir itu memarkir mobil, menatap bosnya dengan kagum. Bahkan desa pegunungan terpencil dan sunyi ini digambarkan begitu indah oleh bosnya. Ia cukup tergoda. Namun, bosnya memiliki villa-villa senilai puluhan juta di beberapa kota besar masing-masing jauh lebih unggul dari tempat ini. Rumah pedesaan 2 lantai yang sedang dibangun ini, sungguh lelucon. Menjual bahkan sebuah toilet di salah satu villanya bisa membangun 2 atau 3 rumah serupa. Bos,
Tempat ini berantakan sekali, penuh dengan pekerja konstruksi. Sama sekali tidak terlihat seperti tempat penjualan sayur hijau. Lihat, bahkan tidak ada pagar yang layak di sekitarnya. Ini berarti tempat penjualan sayur ini belum ditutup. Jika sebagus yang diceritakan dalam legenda, pasti sudah dirampok sejak lama. Sopir itu berasal dari kampung halaman San Guosong, dan dia sudah mengenalnya sejak lama, jadi dia bisa berbicara lebih santai. San Guosong berpakaian santai dengan sepatu kets biasa, berjalan-jalan di tepi kolam yang berumput. Ada pagar pembatas jalan raya, jadi dia tidak takut jatuh dari lereng yang ditumbuhi semak-semak. Dia menunjuk ke para pekerja yang sibuk menancapkan patok di antara jalan dan kolam yang tidak jauh dari situ. Lalu tertawa, penglihatan macam apa yang kalian miliki? Tidakkah kalian melihat para pekerja memasang pagar? Pagar kawat baja setinggi 3 atau 4 meter yang dicat hijau tidak buruk. Mereka telah memagari semua kolam di sekitar lereng bukit. Sepertinya mereka ingin membudidayakan ikan. Tetapi lereng bukit ini tidak terlalu besar. Jadi meskipun mereka memanfaatkannya secara menyeluruh, skalanya akan menjadi masalah. Sopir itu bertanya dengan bingung. Karena tempat penjualan sayuran ini sangat kecil, mengapa pemiliknya, dengan status dan posisinya di industri pertanian nasional, datang sendiri? Mengirim manajer setingkat kota saja sudah merupakan bantuan besar baginya. Anda tidak mengerti jangankan seorang manajer tingkat kota. Bahkan jika saya datang langsung ke sini hari ini, saya mungkin tidak bisa menyelesaikan kesepakatan. Melalui telepon, pemilik pusat sayuran ini mengungkapkan bahwa ada kekurangan pasokan, dan bahkan jika kami menjadi agen, kami hanya dapat menjual di daerah di luar kota Yunhuang. Mengapa? Apakah pemilik di sini tidak tahu posisi terdepan Dahua Commerce di industri pertanian dan produk sampingan nasional? Ini menunjukkan bahwa pemilik di sini belum menjadi pengusaha sejati. Dia masih mempertahankan pola pikir sederhana para petani yang percaya pada siapa cepat dia dapat, yang merupakan sesuatu yang saya kagumi. Jika tidak seperti ini, kita bisa saja mengirim manajer regional dari kota Yunhuang untuk bernegosiasi, dan semuanya akan baik-baik saja. Li Yunfei tidak menyadari bahwa San Guosong sedang membicarakannya dengan sopir. Dia melihat sebuah Mercedes hitam yang sangat sederhana terparkir di tepi kolam. Pria yang keluar dari mobil itu berusia 40-an, berwajah persegi, berambut pendek, dan berpenampilan biasa saja, kecuali matanya yang cerah. Li Yunfei menghampirinya untuk menyambut dan memanggil dari jauh. Apakah ini manajer umum San dari Dahua Trading? Saya Li Yunfei, orang yang bertanggung jawab di sini. San Guosong menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Halo, itu saya. Haha, Tuan Li benar-benar muda dan menjanjikan. Dan Anda sudah mendirikan bisnis sendiri begitu cepat. Tuan San terlalu baik. Dibandingkan Anda, kami hanyalah orang yang tidak berarti. Ayo, kita berjalan sambil mengobrol, dan melihat-lihat ladang di sepanjang jalan, kata Li Yunfei sambil memimpin mereka menuju ladang teras. San Guosong berjalan ke kebun sayur di sawah bertingkat, mengamati sejenak, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia mencicipi mentimun dan tomat, lalu memasukkan buncis, terong, dan paprika ke dalam mulutnya. Tidak hanya mencicipinya, ia benar-benar menelan semuanya. Ini benar-benar produk yang luar biasa. Rasanya bahkan lebih enak daripada masakan. Ini sayuran hijau asli, dengan tekstur yang luar biasa. Jika dijual di Beijing dan Shanghai, harganya akan beberapa kali lipat lebih tinggi, dan orang-orang kaya akan berbondong-bondong membelinya. San Guosong berseru dengan tulus setelah mencicipinya. Li Yunfei tersenyum dan berkata, terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan San. Saya berharap mendapatkan harga yang bagus di kota-kota besar. Namun, saya sudah memiliki beberapa klien di kota Yunhuang. Harganya memang tidak tinggi, tetapi mereka adalah klien lama saya dan telah banyak membantu saya. Jika kita cukup beruntung mencapai kesepakatan keagenan, mohon lewati kota Yunhuang. Daerah ini adalah wilayah kekuasaan saya. San Guosong tertawa dan berkata, hehe, mudah sekali mengatakannya. Kota Yunhuang terlalu kecil, dan aku bahkan tidak terlalu memikirkan biaya hidup di sini. Mari kita lihat ladang melon. Kudengar Fumanlo telah menaikkan harga semangka dan melon ini hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Harganya hampir setinggi semangka berkulit hitam Jepang. Pagi itu, saya mengajaknya berkeliling seluruh lereng bukit, termasuk ladang sayur, ladang melon, area baru yang ditanami kubis dan lobak, peternakan ayam ekologis kecil di puncak bukit, pohon buah-buahan dan pohon teh di sisi lereng bukit yang teduh, serta kolam ikan di kaki gunung. Saat makan siang, Li Yunfei secara pribadi memasak beberapa hidangan sederhana untuk San Guosong, termasuk sayuran dan ikan yang semuanya ditanam di ladangnya sendiri, bersama dengan sebotol anggur tua berusia 10 tahun. Keduanya makan dan mengobrol, sangat menikmati kebersamaan satu sama lain. Sopir itu sangat perhatian. Dia mengambil mangkuknya, mengambil sedikit makanan, dan tidak duduk di meja yang sama dengan bosnya. Orang tua Li Yunfei makan di lokasi konstruksi, karena takut mengganggu kesepakatan bisnis besar putra mereka. Setelah makan, San Guosong berbicara dengan penuh keyakinan. Berkata,
Dengan skala Fumanlo dan Shuxiangge, mereka tidak mungkin dapat menyerap semua sayuran dan buah-buahan Anda. Adapun Chuan Fu Fish King yang baru didirikan, konsumsi sayuran mereka bahkan lebih sedikit, hampir tidak ada. Kami, Dahua Trading, dapat mengambil sisanya. Di masa mendatang, berapapun jumlah sayuran, buah-buahan, dan produk perairan dengan kualitas yang sama yang Anda tanam, kami dapat bertindak sebagai distributor Anda, dan harganya akan memuaskan Anda. Li Yunfei menyambut baik perusahaan-perusahaan besar untuk membahas bisnis keagenan, tetapi ia sama sekali tidak setuju jika satu perusahaan memonopoli seluruh pangsa pasar. Persainganlah yang mendorong pertumbuhan. Bahkan jika sayuran yang ia jual secara grosir menjadi barang mewah, sayuran tersebut akan memiliki posisi pasar yang wajar, yang tidak dapat didikte oleh satu agen saja. Oleh karena itu, Li Yunfei mungkin setuju untuk memberinya hak keagenan di beberapa provinsi selatan, tetapi dia tidak akan mudah mengingkari janjinya mengenai beberapa wilayah penting di utara. Keduanya bertukar beberapa patah kata, mendiskusikan arah umum. Detail spesifik akan membutuhkan manajer profesional untuk menyusun kontrak. Secara keseluruhan, San Guozhong cukup puas, bahkan diam-diam senang. Basi sayuran ini baru saja dimulai, perusahaan bahkan belum terdaftar. Dia sudah mendapatkan keuntungan dengan mengamankan hak distribusi untuk beberapa provinsi penting di selatan. Begitu merek tersebut menjadi terkenal, distributor produk pertanian dari seluruh negeri akan berbondong-bondong datang. Mengamankan hak distribusi untuk satu kota saja akan sangat sulit, apalagi beberapa provinsi. Bahkan setelah makan, antusiasme San Guozhong untuk berwisata tetap tak berkurang, dan ia bersikeras untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Tepat ketika ia sampai di pusat desa, ia bertemu dengan para pejabat desa yang keluar dari rumah kepala desa. Banyak dari para pejabat itu mabuk berat, berjalan dengan sempoyongan. Kepala desa Wu Xiaoyu ada di antara mereka. Meskipun ia tampaknya memiliki toleransi yang baik terhadap alkohol, pipinya hanya sedikit memerah. Beberapa langkah di depannya adalah seorang pejabat pensiunan berusia 50-an, sekretaris partai kota Qinglong. Rambutnya hampir habis, dan ia tampak tidak bahagia. Wajahnya tegas, sesekali menoleh untuk menatap tajam akuntan desa, Li Chunyi. Li Yunfei tidak tahu bagaimana paman buyutnya telah menyinggung sekretaris partai kota. Kepala desa Li Tianlai, yang berdiri di dekatnya, ingin menjelaskan tetapi tidak bisa berkata apa-apa, merasa sangat canggung. Wali kota Wu tampak tidak peduli, tetap diam dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Tiba-tiba memperhatikan pria parubaya di samping Li Yunfei, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan segera mendekat. San Guozhong juga cukup terkejut. Ketika melihat Wu Xiaoyu berjalan mendekat, dia langsung tersenyum dan berkata, "Xiaoyu, ku dengar kau pergi ke tingkat akar rumput untuk berlatih, tapi aku tidak menyangka kau datang ke kota Qinglong. Ini tempat yang bagus, hanya saja agak miskin." Dipengaruhi oleh alkohol, wali kota Wu, dengan sedikit kepolosan, tertawa dan berkata, "Paman San, di mata Anda, setiap tempat adalah tempat miskin. Karena Anda mengatakan kota Qinglong kami miskin, maka ulurkan tangan dan biarkan kami, penduduk daerah terpencil dan miskin ini, juga mendapat manfaat dari berkah dewa kekayaan San. Dasar gadis bodoh, kau selalu mengganggu pamanmu kemanapun kau pergi. Kalian para pejabat hidup begitu nyaman, makan dan minum, dan kau bahkan sepertinya ingin mencari masalah. Kalian hidup begitu tanpa beban, aku tak bisa dibandingkan dengan kalian." San Guozhong tak tahan melihat siapapun menindas orang lain. Sekretaris partai kota sudah beberapa kali menunjuk akuntan tua seusianya dan memarahinya. Akuntan kurus itu sudah menoleransinya, tetapi kau tetap saja tidak mau berhenti. Dia tak tahan lagi. Wali kota Wu tidak tersinggung dan berkata, "Paman San, Anda meremehkan saya, seorang pejabat. Tapi saya hanyalah wali kota-kota kecil, sedangkan orang itu adalah sekretaris partai kota yang sangat dihormati. Bahkan jika saya tidak menyukainya, tidak ada yang bisa saya lakukan." Mengambil kesempatan itu, Li Yunfei bertanya, "Bagaimana akuntan Li menyinggung sekretaris Tang? Mengenai pembangunan fasilitas agrowisata di sepanjang sungai Xiandai, sekretaris Tang berpendapat bahwa siapapun pemilik tanahnya, rumah-rumah bambu yang dibangun di sana menjadi milik keluarga tersebut, dan biaya pembangunannya ditanggung sendiri. Pemerintah kota hanya memberikan arahan dan tidak ikut serta dalam pembangunan atau pengoperasiannya. Namun, akuntan Li menginginkan setengah dari subsidi keuangan kota. Jika tidak, penduduk desa tidak akan membangunnya," jelas wali kota Wu. "Oh, dan bagaimana pendapatmu?" tanya Li Yunfei. Wali kota Wu tersenyum licik. "Saya juga seorang pejabat kota. Jadi tentu saja saya harus berpihak pada komite kota dan pemerintah dalam masalah ini. Sebenarnya, bukan tidak mungkin kota menyumbang setengah dari uang tersebut. Kita bisa menganggapnya sebagai investasi, dan kota dapat berbagi setengah dari pendapatan operasional." "Li Yunfei, menurutmu mana yang lebih menguntungkan?" Li Yunfei berkata dengan ekspresi aneh, "Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun beberapa rumah bambu? Biarkan pemerintah kota yang berinvestasi. Jika bisnisnya berkembang pesat,
Kita tidak perlu khawatir pemerintah kota akan mengambil alih kepemilikan. Pemerintah kota bersaing dengan rakyat untuk mendapatkan keuntungan, dan rakyat tidak akan bisa menang melawan kalian. Apakah kau terang-terangan mengkritik pemerintah? Hati-hati, atau aku akan menyuruh Direktur Liu menangkapmu. Pada saat itu, Wali Kota Wu tak kuasa menahan tawa dan berkata kepada Li Yunfei, kau berhasil mengundang CEO perusahaan perdagangan Dahua. Bisnismu pasti cukup besar. Mengapa kau tidak membantu desa menyelesaikan masalah pendanaan pembangunan rumah bambu, sehingga bisnis agrowisata dapat dibuka terlebih dahulu, dan kemudian penduduk desa dapat membelinya kembali nanti? Li Yunfei melambaikan tangannya, dengan sopan menolak. Hehe, jangan bicarakan ini hari ini. Mari kita bicarakan setelah saya melihat gambar desain rumah bambu Anda. Rumah bambu sederhana bisa dibangun dengan beberapa ribu yuan, sedangkan rumah bambu yang kompleks atau mewah bisa berharga puluhan atau ratusan ribu. Berapa banyak uang yang dimiliki seorang petani sayur seperti saya untuk membangun rumah bambu seperti itu? Sayuran seharga 10 yuan per kilogram dan semangka seharga 100 yuan per kilogram. Berapa banyak petani sayuran yang bisa mencapai level itu? Tidak apa-apa, karena Anda tidak berniat berinvestasi di rumah bambu, kita bisa membicarakan hal lain ketika ada kesempatan. Sekelompok pejabat akhirnya menyadari bahwa Wali Kota Wu telah berbicara dengan kedua pria itu cukup lama. Sekretaris Tang terkejut dan berseru dengan tidak senang, Wali Kota Wu, kita masih harus memeriksa pekerjaan pembersihan di sepanjang sungai Xiandai siang ini. Jangan buang waktu mengobrol dengan orang yang tidak penting. Sekretaris Tang, Anda salah. Kedua orang ini praktis adalah dewa kekayaan. Jika mereka membiarkan sedikit uang lolos begitu saja, kita tidak perlu khawatir tentang pendanaan untuk bisnis agrowisata kita. Ini adalah manajer umum San dari Dahua Trading, dewa kekayaan yang terkenal di beberapa provinsi selatan. Dan pemuda ini, meskipun karirnya baru dimulai, juga dapat disebut dewa kekayaan di kota Qinglong kita. Mendengar ucapan Wali Kota Wu, Li Yunfei dan San Guosong serentak memutar bola mata. Penggunaan kesempatan ini untuk menyerang lawan mereka terlalu cerdik. Mengungkap identitas mereka membuat Sekretaris Tang tampak buta, tidak mampu mengenali orang penting. San Guosong tidak peduli. Status dan posisinya tak terbantahkan, dan dia memiliki hubungan yang erat dengan para tetua Wali Kota Wu. Tetapi Li Yunfei, yang karirnya baru saja dimulai, merasa seperti sedang dipanggang hidup-hidup karena disebut sebagai dewa kekayaan. Mendengar itu, wajah Sekretaris Tang langsung berubah masam. Ia menahan amarahnya dan berkata, oh, jadi maksudmu ada yang berinvestasi di proyek agrowisata kota kita? Wali Kota Wu, Anda memang sangat pandai menarik investasi. Anda telah memenangkan hati dua dewa uang hanya dengan beberapa kata. Apakah itu berhasil atau tidak? Itu masalah lain. Memiliki niat investasi adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Sekretaris Tang, Anda adalah pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Adapun masalah investasi, serahkan saja kepada para profesional di pemerintahan kota kita. Kata-kata Wali Kota Wu diwarnai dengan sarkasme, yang berarti Sekretaris Tang telah melampaui batas wewenangnya dan seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ekonomi jika dia tidak memahaminya, agar dia tidak menjadi bahan tertawaan. Suasana tegang dan canggung terasa di antara dua pemimpin tertinggi kota itu. Tepat saat itu, suara wakil wali kota Hong terdengar dari kerumunan dewa kekayaan. Lelucon macam apa ini? Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Bagaimana mungkin seorang petani dari desa kita sendiri menjadi dewa kekayaan? Wali Kota Wu, jangan tertipu. Jika Anda tertipu, komite kota dan pemerintah kita akan kehilangan muka. Ekspresi Wali Kota Wu berubah, dan dia melirik Li Yunfei, memintanya untuk membantu menjelaskan. Tak berdaya, Li Yunfei sepenuhnya terikat pada kereta Wali Kota Wu dan hanya bisa berkata, dewa kekayaan agak berlebihan, tapi aku memang punya uang. Aku baru saja berbicara dengan manajer umum San dari Dahua Trading tentang kontrak keagenan. Jika berjalan lancar, aku bisa menghasilkan puluhan juta setahun. Semua orang yang hadir, kecuali Li Yunfei dan San Guosong, tersentak takjub. Bahkan Wali Kota Wu pun terdiam karena tak percaya. Ia mengira Li Yunfei beruntung memiliki aset beberapa juta, tak pernah membayangkan bahwa kontrak keagenan dengan Dahua Trading dapat memberinya pendapatan tahunan puluhan juta. Wakil Wali Kota Hong berseru dengan heran, puluhan juta? Serius? Sayuran jenis apa yang Anda tanam sehingga bisa menghasilkan omset sebesar itu? Sudahkah Anda membayar pajak? Apakah Anda memiliki izin usaha yang sah? Apakah semua dokumen Anda lengkap?